Setelah mengobrol cukup lama, mobil itu sudah memasuki area primitif. Setelah beberapa saat, JL Larva menggunakan kemampuan spiritualnya untuk menghentikan mobil, lalu melompat keluar. Naga semu yang menarik kereta mengeluarkan raungan memekakkan telinga, dan terjadi kekacauan di pegunungan dan hutan di dekatnya. Burung-burung yang tak terhitung jumlahnya mengepakkan sayap dan terbang menjauh, dan para binatang buas juga melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Faktanya, naga semu jenis ini hampir tidak berguna kecuali kecepatannya yang tinggi dan kemampuannya menarik kereta. Kekuatan tempurnya sangat rendah, dan Dewa Bintang biasa pun dapat menghadapi sekelompok mereka sekaligus. Namun, bagi burung dan binatang buas di wilayah asal, naga semu ini adalah eksistensi raksasa dan kuat yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Di mana sekte temanmu Helan Fei Qiong melihat sekeliling dan mendapati bahwa hutan ini sangat biasa dan tidak ada yang istimewa. Tunggu sebentar. Jie Liao perlahan berjalan ke tepi kolam di depan, lalu berkata, metode latihan kontemplasi tulang putih mereka agak unik, dan mudah bagi orang untuk salah mengartikannya sebagai latihan kematian. Hal ini telah menyebabkan banyak kesalahpahaman di masa lalu, jadi kita harus ekstra hati-hati dalam bertindak. Oh, Helan Fei Qiong menjawab dan tidak berkata apa-apa lagi. Setelah menunggu lama, tidak ada gerakan. Su Tang dan Helan Fei Qiong baik-baik saja karena mereka sangat sabar. Namun, jentik-jentik nyamuk itu mulai kesal dan tiba-tiba berteriak, ada yang masih hidup, beri aku beberapa. Kalau kalian terus meninggalkanku seperti ini, aku mau kencing. Orang ini benar-benar orang menyebalkan, kata Helan Fei Qiong tanpa daya. Masih tak bergerak, jentik nyamuk itu mengamuk. Ia berbalik dan terbang ke depan mobil terbang. Ia meraihnya dengan kedua tangan, dan naga semu raksasa itu pun terangkat ke udara. Bodi mobil terbang itu seperti liontin, terus bergetar di bawah naga semu itu. Kemudian, jentik-jentik nyamuk terbang kembali dan melemparkan naga semu itu langsung ke kolam. Naga semu itu merasa sangat kesal. Ia tidak melakukan kesalahan apapun, mengapa ia diperlakukan seperti ini. Naga semu itu berusaha keras memanjat keluar, tetapi jentik nyamuk mengangkat tangannya dan menekannya pelan. Dengan suara dentuman keras, naga semu itu terdesak ke dasar kolam. Naga semu itu sangat cerdas dan tahan dipukuli tanpa alasan, tetapi sekarang ia akan dibantai, maka ia segera panik dan meronta sekuat tenaga, mengaduk air di kolam menjadi sangat keruh. Kalau kau tidak keluar, aku akan lari ke sini bersama naga semuku untuk buang air besar setiap hari. Teriak jentik-jentik nyamuk itu lagi. Masih belum ada gerakan, yang terdengar hanya suara angin sebagai respons. Kau bisa, Kong Mi. Ah Kong Mi, kau bisa tahan. Kan Jizi benar-benar marah. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi ke pasar gelap dan menyebarkan berita bahwa ada kultivator mati yang berusia puluhan ribu tahun di sini. Jangan tidak percaya padaku, aku bisa melakukan apa saja. Bas air di kolam tiba-tiba berdengung, dan cahaya putih memancar dari dasar kolam. Naga semu yang meronta itu tenggelam ke dalam cahaya putih. Sekeras apapun ia berusaha, ia tak mampu melawan daya hisap di dasar kolam. Hanya dalam beberapa tarikan napas, naga semu itu menghilang tanpa jejak. Dasar nyamuk tua yang tak bisa dibunuh atau diusir. Seharusnya aku tak membiarkanmu masuk ke gerbang gunungku sejak awal. Sebuah suara serak terdengar dari dasar kolam. Jangan bicara omong kosong. Aku di sini untuk menemuimu karena alasan yang bagus. Cepat buka gerbang gunung. Teriak jentik-jentik nyamuk itu. Bisakah sesuatu yang baik terjadi padamu sekalipun sesuatu yang baik terjadi, kau takkan memikirkanku. Jawab suara itu. Sesaat kemudian, beberapa cahaya putih meluncur dari dasar kolam dan menggelinding ke arah Su Tang dan yang lainnya. Mobil terbang itu tersedot ke dasar kolam, dan Su Tang serta yang lainnya menghilang. Air di kolam menjadi tenang, dan lumpur serta pasir yang keruh perlahan mengendap. Dalam sekejap, semuanya kembali ke keadaan semula. Ada dunia lain di dasar kolam, dengan pemandangan yang indah, kicauan burung, dan bunga-bunga yang harum. Namun, para biksu yang datang menjemput mereka tampak agak menyedihkan. Ada satu orang dewasa dan dua anak yang tampaknya berusia sekitar 13 atau 14 tahun. Mereka sangat kurus, dengan kepala besar di atas tubuh kurus mereka, seperti batang korek api. Berat mereka tampaknya kurang dari 2 tael dan mudah tertiup angin. Tubuhnya baik-baik saja, tidak ada daging di wajahnya, kulitnya dekat dengan tulang, dan bola matanya tampak sangat besar, seperti mata palsu. Pantas saja orang-orang salah mengira dia seorang kultivator yang sudah mati. Kau orang bijak, teriak larva itu. Kalau kau tidak membuka gerbang gunung, aku akan marah, dan kau takkan sanggup menanggungnya. Aku sudah tidak tahan lagi denganmu. Apa kau bisa menganggapku sudah mati? Desah pria kurus itu tak berdaya. Baiklah, baiklah, ayo kita ke kuilmu dan kita bicara pelan-pelan, kata nyamuk itu. Pria kurus itu mengangkat kruknya dan dengan lembut menusukkannya ke tanah. Su Tang dan yang lainnya merasa pusing, lalu mendapati diri mereka berada di sebuah aula dengan dekorasi sederhana.
Silakan duduk sebentar. Saya akan membereskannya, kata pria kurus itu, lalu berbalik dan berjalan menuju aula belakang bersama kedua anak itu. Sekte temanmu sebenarnya tersembunyi di sini, bisik Su Tang. Lagi pula, ia pernah ke wilayah Mars cair. Berdasarkan ingatan aula pikiran, ia tahu tempat ini tak jauh dari penjara tempat Liga Tiandao menahan para tahanan. Tanpa alam spiritual mereka sendiri, mustahil mereka bisa mendirikan sekte. Jiezi berkata, sekarang mereka punya alam spiritual, bersembunyi jadi jauh lebih mudah. Selama ada energi spiritual yang mengalir antara langit dan bumi, serta yin dan yang selaras, kultivasi mereka tak akan terhambat. Tidak Dewa Kebangkitan juga punya benih roh tingkat domain. Dia bisa saja menemukan tempat persembunyian. Kenapa dia harus tinggal di laut tak berujung? Su Tang tiba-tiba teringat Dewa Kebangkitan. Dia akan diangkat menjadi dewa. Jiezi mengerucutkan bibirnya dan berkata, kalau dia bersembunyi, bagaimana dia bisa menembus penghalang terakhir? Hehe, itulah sebabnya dia berusaha keras untuk bergaul denganmu, agar kau mendukungnya. Tapi, kau harus lebih berhati-hati. Sekarang dia punya keraguan dan akan mendengarkanmu. Begitu dia benar-benar menjadi dewa, hidup dan matimu akan berada di tangannya. Aku tidak bodoh. Su Tang tersenyum. Pada saat ini, seorang pria parubaya yang tampan keluar dari aula belakang. Ia memiliki temperamen yang lembut dan menawan, tetapi kini ia memasang wajah sedih dan duduk di futon. Lalu ia berkata, katakan padaku, nyamuk tua, apa sebenarnya yang ingin kau temui dariku? Su Tang dan Helan Fei Qiong saling berpandangan. Keduanya sedikit terkejut. Dilihat dari fluktuasi kekuatan spiritual yang dipancarkan, pria parubaya ini sangat mirip dengan kerangka tadi. Aku tidak mengganggumu dengan sengaja. Satu-satunya yang bisa membantuku sekarang adalah pendengaran ilahimu, kata larva nyamuk itu. Hentikan, kata pria parubaya itu sambil tersenyum kecut, setidaknya ada 8.000 kultivator di dunia yang telah mencapai kemampuan pendengaran ilahi. Kenapa kalian harus datang kepadaku? Pendengaran ilahi biasa hanya dapat mempertajam pendengaran seseorang. Paling jauh, pendengaran ilahi hanya dapat mendengar dalam radius 100 mil. Pendengaran ilahi Anda tidak dapat dibandingkan, kata larva nyamuk. Aku tidak butuh sanjunganmu, katakan saja langsung, kata pria parubaya itu. Baiklah, kalau begitu aku akan jujur. Jie Liao meluruskan raut wajahnya. Kau tahu berita bahwa pedang Yuren telah muncul kembali di Medan Bintang, kan? Aku tahu, tapi apa hubungannya ini denganmu? Jawab pria parubaya itu dengan kesal, apakah kamu masih berani merampok mereka? Omong kosong, kalau aku tidak punya rencana untuk mendapatkan pedang Yuren, kenapa aku harus datang kepadamu dengan bersemangat, kata larva nyamuk. Bicara serius saja, aku sudah sangat sabar, kata pria parubaya itu. Kakak belum pernah lewat seperti ini, teriak jentik-jentik nyamuk. Kamu pria parubaya itu tercengang, apakah kamu serius? Omong kosong, kata larva nyamuk. Pria parubaya itu merenung sejenak dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Apa yang kamu tertawakan? Larva nyamuk tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Jili, demi persahabatan kita di masa lalu, suka atau tidak, aku akan membangunkanmu. Pria kuat itu mendesah, tahukah kau apa arti pedang pengendali manusia? Mereka yang saat ini mendominasi wilayah bintang, serta mereka yang telah diam selama bertahun-tahun, hampir semuanya memperhatikan pergerakan pedang pengendali manusia ini. Belum lagi kau, bahkan jika leluhur itu sendiri datang, ia mungkin tidak akan mendapatkan apapun darinya. Sebaiknya kau kembali. Jika kau tidak serakah, aku bisa bicara denganmu. Sekarang menceritakan semua ini sama saja dengan menyakitimu. Kong Mi, beritahu aku sesuatu yang berguna. Melihat temperamen Jizi, seharusnya dia marah besar, tetapi tiba-tiba dia menjadi tenang. Apakah kamu punya berita tentang pedang Yuren? Menurutmu aku ini siapa? Tanya pria parubaya itu. Itulah dewa sejati kuno Qiongguang. Kalau aku bisa menemukannya, kenapa aku harus bersembunyi di tempat seperti ini? Tidak ada kabar sama sekali, tanya Jizi. Benarkah tadi kamu bilang ingin bicara denganku? Pada saat ini, seorang anak laki-laki kurus menyembulkan kepalanya dari luar rumah dan melihat ke sini. Saya punya tamu. Pria parubaya itu buru-buru berdiri. Jili, silakan pergi ke aula belakang dulu. Saya akan mengantar tamu itu pergi, lalu kembali untuk berbicara lebih detail. Orang seperti kamu juga punya pelanggan, kata nyamuk. Bukankah Anda juga seorang tamu? Jawab pria parubaya itu. Lupakan saja, aku tidak akan mengganggumu. Lakukan saja urusanmu dulu. Jizi berdiri dan menatap Su Tang dan Helan Fei Qiong. Ayo kita jalan-jalan di belakang. Su Tang dan Helan Fei Qiong berdiri. Jieze tiba-tiba berbalik dan berkata, Kong Mi, jujur saja, kalau kau tidak memberiku jawaban yang memuaskan, kita akan tetap di sini dan tidak akan pergi. Kita bicara nanti saja. Tamu ini sangat penting bagiku. Pria parubaya itu tersenyum getir dan berkata, Kakak Jizi, tolong jangan ganggu aku kali ini. Jangan khawatir, aku datang ke sini untuk meminta bantuanmu,
jadi untuk apa aku merepotkanmu, kata jentik-jentik nyamuk. Setelah mengatakan ini, Jie Liao memimpin dan berjalan menuju aula belakang. Su Tang mengikutinya perlahan. Ia berjalan beberapa langkah dan tiba-tiba berhenti. Matanya tertuju pada tanaman pot di sebelahnya. Ia kemudian dengan lembut membelai dahan dan dedaunan dengan ujung jarinya. Ramuan spiritual macam apa ini, energi spiritualnya begitu kaya. Itu kayu dingling. Pria parubaya itu berkata dengan nada tidak sabar, anak muda, kalau kau suka, ambil saja. Tapi, kayu dingling butuh 3 hingga 400 tahun untuk menghasilkan buah spiritual, dan baru lebih dari 20 tahun sejak yang terakhir. Kalau kau mau buah spiritual, kau harus menunggu. Aku hanya bertanya dengan santai, kata Su Tang sambil tersenyum. Su Tang dan 2 orang lainnya berjalan perlahan ke halaman belakang, dan tak lama kemudian beberapa anak laki-laki kurus datang membawa set teh dan menyajikannya. Jiezi yang sedikit tidak sabaran pun mengusir anak-anak laki-laki itu. Setelah hening sejenak, nyamuk itu tiba-tiba berbisik, aneh, orang ini sudah hidup menyendiri selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin ada teman yang datang mengunjunginya? Itu hanya kebetulan, kata Helan Fei Qiong. Tidak, kau tidak mengerti dia, kata Jizi. Kong Mi punya sifat yang aneh dan sulit bergaul. Kalau bukan karena kejadian ini, aku tidak akan datang menemuinya. Membosankan sekali. Jika kau berkata begitu, Helan Fei Qiong berhenti sejenak, aku juga merasa sedikit aneh. Oh, ada apa, tanya jentik nyamuk itu dengan cepat. Kita baru saja masuk, kan, kata Helan Fei Qiong. Baiklah, ada apa, tanya jentik-jentik nyamuk. Saat kami masuk, kami tidak merasakan adanya fluktuasi kekuatan spiritual di wilayah asal, ujar Helan Fei Qiong. Saya tidak mengerti, apa maksudnya ini, kata jentik-jentik nyamuk. Hanya ada satu kemungkinan. Saat kami masuk, tamu itu berada sangat jauh, begitu jauhnya sehingga fluktuasi energi spiritual tidak dapat menjangkau kami. Helan Fei Qiong berkata, dengan kata lain, kekuatan tamu itu setidaknya berada di puncak Raja Agung. Jili merenung sejenak. Dugaan Helan Fei Qiong seharusnya tidak salah. Setelah mereka masuk, mereka langsung diantar ke kuil Tao. Tanpa sepatah kata pun, para tamu tiba. Kecepatan ini sungguh mencengangkan. Jili selalu bangga dengan kemampuan fisiknya, tetapi dibandingkan dengan pihak lain, ia tidak jauh lebih kuat. Sesaat kemudian, larva itu menatap Su Tang. Tianmo, kenapa kau diam saja, apa yang kau pikirkan? Temanmu punya kemampuan mendengar sesuatu lewat pendengaran, kan, tanya Su Tang ringan. Mata Helan Fei Qiong berkedip, ia mengerti apa yang dimaksud Su Tang. Larva nyamuk itu telah lama berkeliaran di langit berbintang dan memiliki banyak pengalaman. Ia segera tersadar dan berhenti berbicara. Lebih dari 2 jam berlalu dalam sekejap mata. Su Tang awalnya sangat pendiam, tetapi perlahan-lahan, emosinya tampak sedikit tidak stabil. Ia berdiri dan mondar-mandir di halaman, alisnya terkadang berkerut, dan matanya berbinar. Jangan jalan-jalan lagi, kamu bikin aku pusing, teriak jentik-jentik nyamuk. Tiba-tiba aku merasa apa yang dikatakan temanmu sangat masuk akal. Su Tang berhenti. Apa-apa yang kau bicarakan, nyamuk itu menatap Su Tang dengan heran. Saudara Jie, memiliki ambisi itu baik, tetapi jika terlalu berlebihan, itu akan menjadi kesombongan. Su Tang berkata, jangan bicara tentang yang lain. Kaisar Barat dari Aliansi Dao Surgawi bertekad untuk mendapatkan pedang pengendali manusia. Para pangeran dari garis keturunan naga sejati tidak akan pernah membiarkan pedang pengendali manusia jatuh ke tangan Kaisar Barat. Terlebih lagi, para makhluk tingkat dewa sejati yang telah lama pensiun itu siap untuk bergerak. Bukankah terlalu gila bagi kita untuk terjun ke dalam situasi yang begitu sulit? Apa yang kau bicarakan, teriak larva nyamuk, kaulah yang memutuskan untuk datang ke sini, dan sekarang kau menyesalinya. Kau sangat. Sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, Jiezi memperhatikan ekspresi Su Tang. Ia berhenti sejenak dan menghela napas. Qian Jie, bagaimana denganmu, apa kau juga akan mundur? Tianmo, ada benarnya. Helan Fei Qiong perlahan menggelengkan kepalanya, tenang dan pikirkanlah, kita memang melebih-lebihkan kemampuan kita sendiri. Tapi aku tidak akan menyerah, teriak larva nyamuk. Saya tidak tahu berapa banyak kultivator yang meninggal karena 3 kata ini, kengganan, kata Su Tang. Sudah, jangan ngomong lagi. Biar aku yang pikirkan dulu, gumam larva nyamuk itu. Apalagi yang kau pikirkan, orang bijak tahu situasi saat ini, kata Su Tang. Lagi pula, kalaupun kau dan aku berhasil merebut pedang Yuren, apa gunanya aku tidak tahu berapa banyak makhluk setingkat dewa sejati yang akan mengincar kita. Aku khawatir kita akan hancur berkeping-keping sebelum sempat menuai manfaatnya. Lupakan saja jentik-jentik nyamuk itu, kata Helan Fei Qiong di sela-sela. Kalian hehe, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Jizi tersenyum getir dan berkata, baiklah, kalian berdua pergi, apa yang bisa kulakukan sendiri, tunggu Kong Mi datang, lalu kita akan berpamitan langsung padanya. Sudah memutuskan kita mau kemana, tanya Su Tang.
Mau kemana? Helan Fei Qiong bekerja sama dengan sangat baik dengan Su Tang. Ayo kita pergi ke wilayah bintang belantara besar. Aku punya beberapa teman di sana. Ayo kita temui mereka, kata Su Tang. Lapangan bintang sekarang sangat kacau, kenapa kita masih berkeliaran? Ayo kita kembali saja, kata Helan Fei Qiong. Akhirnya aku sampai di sini, bagaimana mungkin aku pulang dengan tangan kosong? Su Tang menggelengkan kepala dan berkata, dengarkan aku, mereka berutang budi padaku, dan sudah waktunya untuk membalasnya. Su Tang dan yang lainnya mengobrol selama hampir setengah jam sebelum pria paruh baya itu bergegas ke aula belakang. Ia membungkuk kepada Jie Li dan berkata sambil tersenyum, Jie Li, maaf kamu lama sekali datangnya. Tidak apa-apa, sudah waktunya kita pergi, kata larva nyamuk itu sambil tersenyum kecut. Pergi mau kemana? Pria paruh baya itu tertegun. Jalan-jalan saja, mungkin kamu bisa pergi ke wilayah bintang belantara besar, kata nyamuk itu. Apa kau tidak ingin mencari pedang Yuren? Pria paruh baya itu tertawa. Apa yang kau cari? Larva nyamuk itu memasang ekspresi yang sangat bertentangan, seolah dipenuhi keengganan dan kebencian, lalu dia menghela napas panjang. Jie Li, selamat. Akhirnya kau membuat pilihan yang bijak. Pria paruh baya itu berkata perlahan, kembalilah. Kecuali leluhur memutuskan untuk meninggalkan gunung, kau tidak boleh berkeliaran lagi. He senyum Jizikaku, tapi itu cocok dengan suasana hatinya. Ia lalu menambahkan, sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Seharusnya aku menemanimu beberapa hari, tapi aku benar-benar sedang tidak ingin. Jadi, kita pamit saja sekarang. Kau tidak perlu mengantarku. Ngomong-ngomong, kau harus mengembalikan mobil terbang itu kepada kami. Mobil terbangnya ada di sana, di gerbang formasi, kata pria paruh baya itu. Ngomong-ngomong, jentik nyamuk, kapan kau terlibat dengan garis keturunan naga sejati? Kau tidak mengenalku, jawab nyamuk cepat. Asalkan aku bahagia dengannya, aku bersedia berteman dengannya sekalipun semua orang di dunia mencaci makinya, sama sepertimu. Haha, dasar kau! Pria paruh baya itu tertawa. Sudah kuduga, mobil terbang itu ada tanda Pangeran Kelima Taoti. Tadinya kukira kau berkelahi dengan Pangeran Kelima Taoti dan mencuri mobil terbangnya. Bagaimana mungkin aku memiliki kemampuan itu, kata larva nyamuk dengan nada merendahkan diri. Apakah Pangeran Kelima Taoti baik-baik saja, tanya pria paruh baya itu. Entahlah, apa hubungannya denganku, dia baik atau tidak dia bukan temanku, jawab nyamuk itu. Oh, pria paruh baya itu berhenti sejenak. Jie Li, katakan yang sebenarnya, apakah leluhur punya beberapa ide tentang pedang Yuren? Tuanku sedang menyendiri, kalau tidak, untuk apa aku datang ke sini sendirian, tanya nyamuk itu. Kalau leluhur tua itu keluar dari pertapaan, sekalian saja kau beri dia nasihat. Kalau pedang Yuren muncul kembali, siapa tahu berapa banyak orang yang akan berdarah. Sebaiknya dia menonton saja dan jangan terjun ke air berlumpur, kata pria paruh baya itu. Masih bisakah aku memengaruhi tuanku? Tidakkah kau terlalu mengagumiku, tanya nyamuk itu. Bagaimana bisa kiri atau kanan kau, murid kesayangan leluhur? Jika kau mengucapkan beberapa patah kata di saat kritis, leluhur akan berpikir dua kali, kata pria paruh baya itu. Aku tidak berani membuat keributan di depannya, atau aku akan dipukuli. Jizi berkata, baiklah, ayo pergi. Tamuku masih di sana, jadi aku tidak akan mengantarmu, kata pria paruh baya itu. Setelah mengambil mobil terbang, anak laki-laki dari kuil tulang putih membuka gerbang formasi, dan jentik-jentik nyamuk mengusir mobil terbang itu dari kuil tulang putih. Setelah beberapa saat, mobil terbang itu telah terbang menjauh dari area semula. Helan Fei Qiong dan Jie Ze tetap waspada. Melihat Su Tang masih mengobrol tentang beberapa topik yang tidak penting, mereka pun bekerja sama. Setelah lebih dari setengah hari, Su Tang tiba-tiba meminta larva nyamuk untuk berhenti terbang. Kemudian, ia mencubit formula ajaib dan memasang susunan spiritual di sekitarnya. Su Tang telah berlatih seni formasi spiritual sebelumnya, tetapi karena tidak memiliki bimbingan khusus, ia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk memahaminya secara perlahan. Namun, setelah menyerap energi naga dan ingatan Pangeran Kelima Taoti, ia sepenuhnya menerima kultivasi Pangeran Kelima Taoti dan sangat akrab dengan teknik dan bahkan penggunaan mantra penyegel jiwa Ordo Pengampunan. Aspek terkuat dari mantra penyegel jiwa Ordo Pengampunan adalah kemampuannya untuk menahan energi spiritual. Konon, Taiguzi mengandalkan formasi Ordo Pengampunan untuk mengalahkan Ibel Langit Bersayap 9, yang kemudian memicu kebangkitan penuh ras Ibel. Formasi Ordo Pengampunan Laut Tak Berujung memiliki kekuatan penekan yang tak terbatas. Bahkan makhluk setingkat dewa sejati pun tak berani masuk ke Laut Tak Berujung. Meskipun Taiguzi telah lama menghilang, reputasi formasi Ordo Pengampunan masih ada, dan tak seorang pun berani meremehkannya. Su Tang menggunakan mantra penyegel jiwa Ordo Pengampunan untuk membatasi semua fluktuasi spiritual di sekitarnya. Sehebat apapun teknik pendengaran ilahi teman Jie Zi, ia tidak dapat mendengar percakapan mereka melalui pembatasan mantra penyegel jiwa Ordo Pengampunan. Terlebih lagi,
Mobil terbang itu telah menempuh perjalanan begitu lama dan telah meninggalkan wilayah Mars cair, sehingga teknik pendengaran ilahi itu pun memiliki batasnya. Kakak senior Jizi, sepertinya suasana hatimu sedang buruk, kata Su Tang lembut. Bisakah kau memberitahuku sekarang, jawab jentik-jentik nyamuk itu dengan lemah. Ya, Su Tang mengangguk. Kong Mi pasti menyembunyikan sesuatu, kalau tidak, dia tidak akan bertanya begitu banyak tentang tuanku. Jizi mendesah, aku memang tidak punya banyak teman, dan aku jadi merasa sedikit kecewa ketika dia memperlakukanku seperti ini. Tianmo, bagaimana kau tahu, tanya Helan Fei Qiong dengan suara rendah. Dia punya kemampuan mendengar dari langit, dan aku juga, kata Su Tang. Ya, Su Tang tersenyum, tapi aku berbeda darinya. Aku butuh beberapa syarat khusus. Apa yang kau dengar, tanya larva nyamuk. Kau akan tahu saat kita sampai di sana, kata Su Tang. Kakak Jie, bisakah kau menemukan jalan bintang? Tergantung di mana kamu pergi, kata larva nyamuk. Pergilah ke wilayah bintang 9 surga, kata Su Tang. Wilayah bintang 9 surga, untuk apa kita kembali, teriak Jie Si. Ia ditangkap di rumah Seng Yun dan kemudian menghabiskan puluhan tahun sebagai tahanan. Hal ini meninggalkan luka di hatinya, dan ia bahkan merasa jijik ketika mendengar nama wilayah bintang 9 surga. Temukan temanmu, kata Su Tang. Teman-temanku, aku tidak punya teman di Jiutian Xingsu, kan, teriak nyamuk itu. Lagi pula, aku bahkan tidak mengenal teman-temanku, jadi bagaimana kau bisa tahu? Bukan hanya temanmu, tapi juga saudaramu. Su Tang tersenyum. Kamu, tanya jentik-jentik nyamuk, apa-apaan yang kamu lakukan? Ayo pergi, jangan berlama-lama, kata Su Tang. Namun, setelah kita mendekati poros bintang 9 surga, kita harus membuang mobil terbang itu. Aku tidak menyadarinya sebelumnya, tapi ada tanda laut tak berujung di sana. Lebih dari setengah bulan berlalu dalam sekejap mata, dan mereka bertiga kembali ke dunia Ibel, tempat asal mereka. Su Tang tidak pernah mengatakan apa yang akan dilakukannya. Helan Fei Qiong dan Jie Zi bingung, tetapi mereka tidak punya pilihan selain mengikuti. Mereka terbang dan berhenti di tengah jalan. Tepat ketika larva nyamuk tak tahan lagi dan ingin bertanya, fluktuasi kekuatan spiritual samar datang dari kejauhan. Su Tang tampak gembira, segera berbalik, dan terbang menuju arah asal fluktuasi kekuatan spiritual tersebut. Tak lama kemudian, sebuah desa kecil muncul di bawah. Desa itu hanya terdiri dari puluhan rumah kayu dengan berbagai ukuran. Ada sebuah alun-alun di tengah desa. Beberapa lelaki tua sedang mengobrol di bawah naungan pohon. Ketika mereka melihat Su Tang dan yang lainnya mendekat, mereka semua berdiri. Su Tang tidak tahu banyak tentang dunia Ibel. Dia hanya pernah ke sini sekali ketika merampok seseorang terakhir kali. Sebenarnya, ini adalah salah satu dari beberapa tempat suci di dunia Ibel. Mereka yang bisa berlatih di tempat suci itu semuanya adalah Ibel-Ibel terkenal di dunia Ibel. Alasan mengapa Su Tang menilai fluktuasi kekuatan spiritual di sini sangat lemah hanyalah karena kekuatannya yang telah menjadi terlalu kuat. Siapa keberaninya kau datang ke Wansheng Manor untuk membuat masalah, seorang lelaki tua di bawah tiba-tiba meraung, lalu menyemburkan asap tebal dengan punggung tangannya. Asap itu, disertai suara angin dan guntur, bergulung lurus ke arah Su Tang. Su Tang mengaktifkan pedang ajaibnya dan menebaskannya ke bawah dengan ringan. Cahaya pedang menembus asap dan menghantam jalan utama desa. Bekas pedang yang mengerikan muncul, menembus seluruh desa sejauh ratusan meter. Tidak ada arus deras, tidak ada gempa bumi dahsyat. Tanahnya seperti tahu, dan cahaya pedang membelah jurang tak berdasar. Beberapa lelaki tua yang mudah tersinggung tiba-tiba terdiam. Menghadapi kekuatan yang begitu dahsyat, tak ada gunanya melakukan apapun. Su Tang mendarat di bawah pohon, memandang sekeliling dengan santai. Para lelaki tua itu terdiam seperti jangkrik, bahkan tak berani menatap Su Tang, dan mereka semua menundukkan kepala. Tempat ini bagus. Kalian benar-benar tahu cara menikmati hidup, kata Su Tang sambil tersenyum. Para lelaki tua itu bingung harus berkata apa. Apakah tempat ini bagus? Tentu saja bagus. Di seluruh dunia Ibel, hanya ada sedikit tempat untuk berkultivasi yang bisa dibandingkan dengan tempat ini. Apakah rumah di sana rusak? Su Tang bertanya dengan santai. Puluhan tahun yang lalu, seorang gangster masuk ke sini dan kami tidak bisa menghentikannya, kata salah satu pria tua itu dengan berani. Oh, Su Tang hanya memilih topik dengan santai. Dia tidak peduli dengan preman-preman yang dibicarakan pihak lain. Lalu dia bertanya, apakah kamu tahu di mana gua angin pemakaman itu? Orang-orang tua itu bertukar pandang dan mengangguk, tentu saja kami tahu. Bagus sekali, bawa kami ke sana. Su Tang mengangguk ke arah lelaki tua yang sedang berbicara. Helan Fei Qiong tiba-tiba menyadari sesuatu dan melompat ke arah reruntuhan rumah. Sesaat kemudian, ia terbang kembali sambil memegang lonceng raksasa yang bengkok. Dinding lonceng raksasa itu luar biasa tebalnya, hampir setinggi 1 meter, namun tampak seolah-olah telah diremas dengan keras oleh seseorang, dipelintir menjadi bola, dan terdapat banyak sekali bekas telapak tangan yang tertanam dalam di dalamnya.
Ada apa? Sutang memperhatikan bahwa Helan Fei Qiong tampak agak aneh. Boom! Helan Fei Qiong melemparkan balok besi bengkok itu ke tanah, lalu mengulurkan telapak tangannya untuk menyelaraskannya dengan cetakan tangan di atas, dan berbisik, itu seni gunung dan laut. Tuan, apakah Anda tahu rahasia gunung dan laut? Pria tua yang ditunjuk Sutang tampak sangat terkejut. Dia sudah pergi, kata Sutang. Dia tahu siapa yang dibicarakan Helan Fei Qiong. Aku tahu. Helan Fei Qiong mendesah pelan. Tunggu sampai kita menyelesaikan ini, lalu aku akan pergi bersamamu untuk menemukannya, kata Sutang. Tidak perlu. Helan Fei Qiong menggelengkan kepalanya. Tuan, apakah Anda akan pergi ke gua angin? Pemakaman? Pria tua itu merasa malu karena tidak ada yang memperhatikannya, tetapi ia tidak berani mengeluh. Kalau begitu saya harus pergi dan membuat beberapa persiapan. Perjalanannya. Tidak perlu. Sutang mengulurkan tangannya dan meraihnya. Kesadaran ilahi yang dilepaskannya telah menggulung lelaki tua itu. Dari sudut pandang Sutang, dunia ibel yang luas ini tak lebih dari sebuah kolam kecil. Tak lama kemudian, Sutang berhenti dan memandangi hutan hitam lebat di depannya. Lalu ia berkata, gua hantu gunung hitam yang kau sebutkan, apakah ini tempatnya? Sutang terbang terlalu cepat. Meskipun ibel tua itu seorang bijak agung, ia tetap merasa kewalahan. Jika Sutang tidak menggunakan indera ketuhanannya untuk melindunginya, tekanan angin yang dihasilkan selama penerbangan saja sudah cukup untuk merobek tubuhnya berkeping-keping. Meski begitu, ia menjadi pucat dan sesak napas, dan ketika Sutang sedang mengidentifikasi arah di jalan, ia harus berhenti, kalau tidak, ia tidak akan bisa melihat apapun dengan jelas. Benar, di sini. Pria tua itu mengangguk cepat. Meskipun ia biasanya memanggil angin dan hujan di dunia ibel dan tampak maha kuasa, kekuatan Sutang dan yang lainnya membuatnya menyadari betapa tidak berartinya dirinya. Tentu saja, ia bekerja sama dengan mereka sekuat tenaga. Kemudian ia berhenti dan berkata, Tuan, gua hantu gunung hitam ini adalah area terlarang. Selama bertahun-tahun, banyak biksu kuat telah menghilang di sini. Hehe. Sutang tersenyum. Baiklah, kamu boleh kembali. Setelah itu, Sutang mengeluarkan sekotak senrong dan melemparkannya ke lelaki tua itu. Meskipun ia tidak memiliki perasaan baik terhadap klan ibel, ia tetap harus puas dengan mereka. Mereka telah memimpin dan bekerja sama dengannya, jadi ia harus membalas budi dan menyelesaikan hubungan sebab akibat kecil ini. Kemudian Sutang melompat ke depan, dan Helan Fei Qiong serta Jie Larva bergegas mengikuti di belakang. Sarang hantu di pegunungan hitam ini memang dipenuhi atmosfer yang aneh. Semakin dalam Anda masuk, semakin ganas ekologi hutannya. Ketika Sutang mendekati sebuah gua besar di kaki gunung, pepohonan di dekatnya tampak telah berubah menjadi monster, dan batang-batangnya bergetar satu demi satu, seolah-olah di dalamnya terdapat hati yang terbuat dari daging dan darah. Namun, pemandangan ini tidak membuat Sutang dan Helan Fei Qiong takut. Mereka terus terbang maju dan dalam sekejap mata, mereka telah terbang ke dalam gua besar itu. Sutang mengaktifkan pembuluh darah spiritualnya, dan seolah-olah kesadaran ilahi fisik menyelimutinya. Dikombinasikan dengan kecepatannya, ia menjadi bom yang dapat menghancurkan apapun yang dilewatinya. Entah itu tanaman merambat yang menjulur, pohon-pohon aneh yang menghalangi jalan, atau hutan batu yang tidak rata, selama mereka bersentuhan dengan medan kesadaran ilahi di sekitar Sutang, mereka akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Ketika kekuatannya mencapai tingkat tertentu, kesadaran ilahi pelindung yang awalnya digunakan untuk melindungi tubuh dari bahaya juga akan menjadi cara menghabisi yang sangat mengerikan. Namun, makhluk tingkat Star Lord biasa tidak akan melakukan ini, karena konsumsi kesadaran ilahi sangat mencengangkan, dan bahkan Star Lord pun akan kesulitan mempertahankannya. Namun Sutang berbeda. Jiwa sejati yang terus berputar di otaknya telah sepenuhnya mengkristal, bagaikan naga kristal yang melayang di angkasa. Begitu pembuluh darah spiritual mulai bersirkulasi, kesadaran ilahi yang tak terkendali dan terpancar secara spontan saja sudah cukup bagi Sutang untuk menopang medan kesadaran ilahinya sendiri. Deru yang memekakkan telinga terus berlanjut di sepanjang jalan. Terkadang, Sutang jelas-jelas bisa menghindari batu-batu besar, tetapi ia bersikeras menabraknya. Jiwa sejati itu agresif. Istana ungunya telah hancur, dan jiwa sejati telah menggantikan posisi inti istana ungu. Sutang juga mewarisi sifat jiwa sejati. Jika ia tetap dalam keadaan normal, semuanya akan baik-baik saja. Namun setelah urat spiritualnya mulai bekerja, hasrat yang meledak-ledak untuk menghancurkan akan tumbuh di dalam hatinya. Memaksa dirinya untuk menanggungnya memang sangat tidak nyaman, tetapi melampiaskannya akan memberinya perasaan yang menyegarkan. Sebuah tebing muncul di depan mereka, dengan kedua sisi terpisah beberapa ribu meter, dan dasar tebing itu tak berdasar. Tepat ketika Sutang dan yang lainnya mendekati tebing, seekor kadal raksasa dengan panjang lebih dari 100 meter tiba-tiba menerkam dari dasar tebing, menekan Sutang dan yang lainnya seperti gunung. Sutang bahkan tidak melihatnya, dan langsung mengaktifkan pedang ajaibnya. Dengan kilatan cahaya pedang, kadal raksasa itu terpotong menjadi dua oleh tirai cahaya.
Pada saat yang sama, Su Tang telah menerobos cahaya darah yang bermekaran, dan medan kesadaran ilahi mengisolasi semua darah yang berceceran. Segera setelah itu, Helan Fei Qiong bergegas mendekat, dan tubuh kadal raksasa yang terpotong menjadi dua bagian itu berguling ke bawah. Ia memukul dengan kedua tinjunya, dan kedua potongan tubuh kadal raksasa itu berubah menjadi dua meteor, melesat mundur, menghantam dinding gunung dengan keras, dan menancap kuat di dalamnya. Dua orang ini yang satu lebih ganas daripada yang lain. Larva nyamuk di ujung sana menyeringai. Namun, mereka cukup serasi. Puluhan napas berlalu dalam sekejap mata, dan sebuah panggung tinggi muncul di hadapan mereka. Ada beberapa kultivator di panggung itu, yang tampaknya adalah penjaga. Merasakan fluktuasi kekuatan spiritual Su Tang yang mendekat dengan cepat, mereka langsung gugup dan mengeluarkan senjata spiritual mereka. Salah satu kultivator berteriak, "Siapa ini beraninya kau datang?" Sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, Su Tang sudah melewati peron, dan tekanan angin yang terasa nyata bagaikan tsunami, menghantam kedua sisi. Bagian kedua kata-kata biksu itu terhalang oleh tekanan angin, dan sosoknya terhuyung mundur beberapa langkah, menginjak udara kosong, lalu jatuh dari peron. Berikutnya adalah Helan Fei Qiong, dan terakhir jentik-jentik nyamuk. Para pembudidaya hanya melihat beberapa sosok manusia samar-samar, dan tempat itu kembali tenang dalam sekejap mata. Bum-bum-bum jimat-jimat berkilauan yang tak terhitung jumlahnya meledak di kedua sisi gua di depan. Seseorang pasti telah memasang penghalang di sini, tetapi Su Tang terlalu kuat, dan karenanya, kultivator yang memasang penghalang itu terlalu lemah, dan penghalang yang dipicu hampir tidak berpengaruh pada Su Tang. Dalam radius lebih dari 10.000 meter, Su Tang tidak tahu berapa banyak batasan yang telah dipicu. Bukan saja kekuatan spiritualnya tidak melemah, tetapi fluktuasi kekuatan spiritualnya justru semakin intens. Sebuah gerbang muncul di hadapannya, setinggi lebih dari 10 meter. Su Tang tak berhenti dan menghancurkan gerbang itu berkeping-keping. Kemudian, cahaya bintang muncul di hadapannya. Su Tang perlahan berhenti dan melihat sekeliling. Tak lama kemudian, Helan Fei Qiong dan jentik-jentik nyamuk juga terbang keluar. "Apakah ini jalan berbintang?" "Ternyata ada jalan berbintang di sini," teriak larva nyamuk. "Itu artinya kita hampir sampai," kata Su Tang, "ayo pergi." Su Tang memasuki jalan bintang tanpa ragu. Dalam sekejap, ia telah mencapai ujung jalan bintang. Ketika ia keluar lagi, sebuah dunia muncul di hadapannya. Su Tang hanya melambat sedikit, lalu terbang menuju tempat di mana kekuatan spiritual memancar paling kuat. Ini adalah wilayah spiritual yang belum matang, dan pemilik wilayah spiritual itu pasti sedang berlatih di dekat area inti. Meskipun ada banyak makhluk hidup di alam spiritual, tidak ada desa atau kota yang dapat ditemukan karena semua makhluk di sini adalah monster. Dibandingkan dengan lingkungan hidup para pembudidaya manusia, mereka lebih suka berpindah-pindah di pegunungan dan hutan. Jika kita menelusuri kembali ke zaman kuno, pada masa kejayaan klan Evil, para kultivator dari 3 klan, manusia, Evil, dan monster, semuanya dapat dibedakan dengan jelas. Evil tetaplah Evil dan tidak akan pernah berubah wujud menjadi manusia. Alasan perubahan besar ini adalah kebangkitan Tai Huang. Suku Evil dan monster terkuat dikalahkan dan harus memasuki inti langit. Para kultivator manusia menjadi penguasa wilayah bintang, dan pengaruh Tai Huang di berbagai wilayah bintang terus berlanjut hingga saat ini. Berbicara tentang transformasi, monster enggan bertransformasi menjadi manusia, karena itu berarti mereka harus menerima gaya hidup yang benar-benar baru, dan kekuatan mereka akan terancam. Sayangnya, gaya hidup kultivator manusia telah menjadi hal yang umum, dan mereka tidak punya pilihan selain menerimanya. Jika kau berjalan di medan bintang dalam wujud aslimu, kau akan mudah dipandang rendah kemanapun kau pergi. Terlebih lagi, Tai Huang memulai dengan aturan. Mereka yang bersedia berubah menjadi wujud manusia akan diperlakukan setara oleh Huang Tian. Mereka yang tidak bersedia berubah menjadi wujud manusia akan diperlakukan seperti binatang, dan akan dibunuh atau dipukuli sesuka hati, seperti budak. Di bawah tekanan tinggi Kaisar Agung, monster-monster di berbagai tempat di bidang bintang menerima aturan tersebut. Begitu aturan tersebut menjadi kebiasaan, aturan tersebut tidak dapat diubah. Meskipun Kaisar Agung telah lama wafat, selama monster-monster mencapai level tertentu, mereka akan segera memilih untuk bertransformasi. Su Tang dan yang lainnya terbang ke depan sejenak, dan awan hitam muncul di depan mereka. Ketika mereka mendekat, mereka dapat melihat bahwa itu sebenarnya seekor kura-kura yang sangat besar. Kura-kura itu melayang di udara, dengan kepala dan ekornya terpisah hampir beberapa ribu meter. Merasakan fluktuasi kekuatan spiritual yang mengerikan, kura-kura itu perlahan menarik kepalanya. Ternyata ada beberapa lapis rumah yang dibangun di punggung kura-kura itu. Su Tang menghela napas lega. Kura-kura itu melayang di atas akar spiritual. Seharusnya disinilah tempatnya. Dalam sekejap mata, Su Tang melambat dan mendarat dengan ringan di jalan. Ketiganya datang begitu ganas sehingga orang-orang yang lewat sudah bersembunyi. Su Tang melihat sekeliling dan berjalan perlahan menuju pusat desa kecil itu.
Tak jauh dari sana, ia melihat seorang wanita tua berambut putih dan sekelompok biksu perlahan menghampiri mereka. Di antara rombongan biksu, ada seorang lelaki tua. Ketika lelaki tua itu melihat Su Tang, ia tertegun sejenak dan tampak terkejut. Kemudian, ia tampak ingin menutupi dirinya dan buru-buru menundukkan kepalanya. Saya merasa terhormat bertemu dengan Anda sekalian wanita tua di depan membungkuk dengan gemetar, tampak sangat hormat. Apakah Anda Tuan Gutai Jun, tanya Su Tang langsung ke intinya. Tuan, bagaimana Anda tahu gelar saya? Wanita tua di depan tercengang. Belum giliranmu bertanya, jawab Su Tang tenang, lalu menoleh ke arah Jie Zi. Kau lihat dia kerabatmu, kan? Omong kosong. Jie Zi kesal. Kakak, bagaimanapun juga, aku berasal dari Taiko, jadi dia siapa? Mendengar kata-kata larva itu, otot-otot pipi wanita tua itu bergetar beberapa kali, lalu ia berkata dengan enggan, saya ingin tahu apa yang kalian lakukan di sini, membobol tempat kultivasi saya sejak saya mencapai pencerahan, saya tidak pernah meninggalkan tempat ini. Mustahil saya menyinggung kalian, tuan-tuan, kan? Apa kau tidak tahu apa yang telah kau lakukan? Su Tang mengerutkan kening, lalu mengangkat tangannya dan menunjuk ke samping. Aliran energi meluas dengan cepat dan berubah menjadi naga yang mengaum. Beberapa rumah yang disambar naga itu runtuh seperti tahu dan berubah menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang meledak. Rumah-rumah di sekitarnya juga terdampak dan hancur berkeping-keping oleh pecahan-pecahan itu. Tuan, tidak ada dendam di antara kita, mengapa Anda melakukan hal yang begitu kejam? Teriak wanita tua di depan. Karena kau terlalu bodoh. Ekspresi Su Tang berubah dingin. Aliansi Dao Surgawi dan garis keturunan naga sejatiku sedang bertarung, dan kau, seorang penguasa bintang Daluo, berani memiliki niat yang tidak masuk akal seperti itu. Apa itu Liga Tiandao? Aku bahkan tidak tahu. Teriak wanita tua di depan. Orang yang datang menemuimu terakhir kali adalah seorang kultivator dari Liga Tiandao, kata Su Tang. Terakhir kali wanita tua yang memimpin langsung putus asa, dan tatapannya menjadi tidak yakin. Jangan bilang kau tidak tahu dari mana mereka berasal. Teriak Su Tang. Aku benar-benar tidak tahu. Wanita tua di depan kehilangan seluruh energinya, amarahnya lenyap. Mereka datang kepadaku dan meminta bantuanku untuk beberapa hal. Bagaimana mungkin aku berani menolaknya? Apakah kalian percaya apa yang dia katakan? Su Tang berbalik dan berkata kepada Helan Fei Qiong dan Jie Li. Tempat ini terisolasi dari medan bintang. Sepertinya dia belum pernah keluar, kata Helan Fei Qiong. Sekte saya telah berperang melawan Liga Tiandao selama lebih dari 10.000 tahun, dan hasilnya masih belum pasti. Kecuali jika Anda bodoh, Anda tidak akan bisa membuat pilihan saat ini, kata Jie Zi sambil menggelengkan kepala. Oh, Su Tang terdiam sejenak, raut wajahnya sedikit membaik, lalu ia menatap wanita tua itu lagi. Lalu, tahukah kau bahwa aku berasal dari garis keturunan naga sejati? Ini aku juga tidak tahu, kata wanita tua di depan dengan takut-takut. Pada saat ini, seorang lelaki tua keluar dari antara para biksu. Ia dengan lembut menarik lengan baju wanita tua itu dan berkata kepada Su Tang sambil tersenyum, Tuan, saya tahu tentang garis keturunan naga sejati dan aliansi Dao Surgawi. Bisakah Anda menunggu sebentar? Saya akan menjelaskan semuanya secara singkat agar dia mengerti apa yang sedang terjadi. Su Tang merenung sejenak, lalu mengangguk dan berkata, baiklah. Orang tua itu berbalik dan meminta semua biksu di belakangnya untuk bubar, lalu membawa wanita tua yang memimpin jalan ke sebuah rumah bobrok. Orang itu sepertinya mengenaliku, bisik Su Tang. Mustahil. Jie Zi tercengang. Melihat mereka, mereka tampak seperti sekelompok orang desa yang belum pernah ke medan bintang. Bagaimana mereka bisa mengenalimu? Apakah kamu ingat, kata Su Tang kepada Helan Fei Qiong. Kau bertanya padaku bagaimana aku tahu? Helan Fei Qiong sedikit bingung. Saat itu, 18 klan Yanyun menyerbu dunia manusia. Sekarang kuhitung, sepertinya kita tidak menghabisi mereka semua. Beberapa klan melarikan diri, dan orang itu pasti salah satunya, kata Su Tang. Kalau dipikir-pikir cukup menarik, kata Helan Fei Qiong. Di dalam rumah yang bobrok itu, lelaki tua dan perempuan tua itu juga berbicara dengan suara pelan. Aku tahu dari mana anak itu berasal. Orang tua itu merendahkan suaranya serendah-rendahnya. Oh, dari mana asalnya? Tanya wanita tua itu cepat-cepat. Beberapa dekade yang lalu, aku pergi ke dunia manusia. Anak itu adalah salah satu dari sedikit kultivator puncak di sana. Kata lelaki tua itu, aku pernah meminta seseorang menggunakan angka-angka dewa untuk meramalkan nasibnya, tetapi hasilnya malah buruk. Aku merasa ada yang tidak beres saat itu. Anak itu pasti punya pendukung yang kuat, jadi aku bersembunyi dan memanfaatkan kemunculan kembali Kaisar Liu Jiang untuk kembali ke dunia ibel. Apakah dia seorang kultivator dari dunia manusia? Tanya wanita tua itu. Aku yakin aku takkan pernah melupakan penampilannya. Pria tua itu mendesah dalam-dalam. Dari 18 meridian Yanyun, berapa banyak yang telah kau lihat kembali? Jadi dia dipilih oleh naga sejati kuno. Bagaimana kau tahu dia ada hubungannya dengan naga sejati kuno? Wanita tua itu membelalakkan matanya.
Tidakkah kau lihat energi naga yang baru saja dilepaskannya? Tanya lelaki tua itu. Wanita tua itu berhenti berbicara, alisnya berkerut. Setelah kau keluar, minta maaf langsung padanya. Jangan membantah, kata lelaki tua itu, dengan kekuatannya saat ini, dia hanya butuh beberapa saat untuk menyingkirkanmu. Aku tidak melakukan apa-apa, hanya sedikit waspada. Dia pasti punya sesuatu untuk diminta darimu, dan dia berharap kau patuh. Jadi, lakukan saja apapun yang dia katakan. Aku tahu, gumam wanita tua itu. Aduh, terakhir kali aku sudah bilang padamu bahwa Liga Tiandao adalah sisa-sisa Kaisar Langit, dan garis keturunan naga sejati adalah yang asli bagi kita. Kenapa kau harus terlibat dengan para kultivator Liga Tiandao? Kata lelaki tua itu. Mudah sekali bagimu untuk mengatakan itu. Kalau mereka datang kepadaku, bagaimana mungkin aku berani menolak? Wanita tua itu tersenyum getir. Setelah beberapa lusin tarikan napas, perempuan tua dan laki-laki tua itu akhirnya keluar satu demi satu. Ketika mereka mendekati Su Tang, perempuan tua itu membungkuk dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, saya buta dan telah mengenali orang yang salah. Apakah Anda akan menghukum saya atau tidak? Terserah Anda, Tuan. Benar begitu, kata Su Tang. Silakan masuk dan bicara, Tuan. Silakan. Wanita tua itu minggir. Tidak, kami punya urusan lain. Su Tang berhenti sejenak dan bertanya, para kultivator dari Liga Dao Surgawi sedang mencarimu. Apa yang mereka inginkan darimu? Saya seorang Taois Huawen, ahli dalam membedakan darah dan qi. Wanita tua itu berkata dengan tergesa-gesa, saya tidak tahu bagaimana mereka mengetahui kemampuan saya, tetapi mereka ingin saya membantu mereka menemukan musuh. Apakah kamu telah membantu mereka? Tanya Su Tang. Belum, kata wanita tua itu, mereka datang untuk bertanya kepadaku terlebih dahulu, baru kemudian mereka akan mengirimkan senjata spiritual berlumuran darah itu kepadaku. Pada saat itu, pusaran awan muncul di langit dan seorang biksu jatuh dari pusaran itu. Ia hendak berbicara dengan wanita tua itu, tetapi melihat suasana di sana agak tegang, ia segera menutup mulutnya. Jalani urusanmu dulu, kata Su Tang. Ada apa? Tidak lihat aku sedang kedatangan tamu terhormat, teriak wanita tua itu. Guru, tamu yang kemarin datang lagi, kata biksu itu dengan cemas. Kecepatannya tinggi sekali. Su Tang mengerutkan kening. Kami sama sekali tidak beristirahat sepanjang perjalanan, dan dia langsung mengejar kami. Aku belum berusaha sebaik mungkin. Nyamuk itu mengerucutkan bibirnya. Dia mungkin kalah dalam hal lain, tetapi dalam hal kecepatan, tak ada yang bisa mengalahkannya. Undang dia masuk, lalu kita lihat apa yang terjadi. Su Tang menatap wanita tua itu dan berkata, ingat, jangan tunjukkan kekuranganmu. Aku di sini hanya untuk memperingatkanmu. Aku tidak punya niat menghabisi. Tapi kalau kau merusak rencanaku, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Saya mengerti, perempuan tua itu terus berkata. Ia bilang ia mengerti, tetapi matanya penuh kebingungan. Lalu ia berhenti dan berkata, Pak, apa yang harus saya katakan? Anggap saja kita tidak ada di sini. Katakan apa yang ingin kau katakan. Su Tang berkata, setelah kau menyelesaikan tugasmu untuknya, carilah alasan agar kita bisa dekat dengannya. Aku khawatir itu tidak akan berhasil, kata Jizi, jika dia tahu dia tidak bisa melihat tingkat kultivasimu, dia pasti akan curiga. Saat dia mulai curiga, semuanya sudah terlambat. Su Tang berpikir sejenak dan menatap biksu yang datang melapor ada berapa orang. Biksu itu tentu saja menatap wanita tua itu, dan wanita tua itu berteriak, Tuanku bertanya kepadamu, mengapa engkau menatapku? Jawablah dengan jujur. Satu, kata biksu itu jujur. Hanya ada satu alasan, yaitu dia tidak beruntung, kata Su Tang. Tuan, haruskah saya meminta seseorang untuk mengundangnya masuk? Tanya wanita tua itu. Baiklah, carilah seseorang yang dapat diandalkan, dan jangan biarkan orang lain melihatmu dengan mudah, kata Su Tang. Aku akan pergi dan mengundang mereka. Pria tua di sebelahnya tiba-tiba menawarkan diri. Terserah kalian saja, undang saja mereka masuk, kata Su Tang, lalu berkata kepada Helan Fei Qiong dan Jizi, aku dan Qianji sudah cukup. Jizi, kalian harus menghalangi jalannya. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya berjubah abu-abu perlahan mendarat. Begitu ia berdiri tegak, ia seolah merasakan sesuatu dan melirik ke arah sebuah rumah di sebelah kiri. Larva nyamuk yang bersembunyi di dalam rumah bereaksi cepat, segera menundukkan matanya, lalu diam-diam menyusut kembali. Kehadiran yang mulia sungguh merupakan kehormatan besar bagi tempat yang sederhana ini. Wanita tua dan para biksu bergegas menyambutnya. Saya baru saja memasuki meditasi dan tidak sempat menyapa Anda. Saya harap yang mulia berkenan memaafkan saya. Tidak apa-apa, kata pria parubaya berjubah abu-abu itu dengan tenang. Ia kemudian mengalihkan pandangannya ke wanita tua itu dan bertanya, Anda Tuan Gutai, kan? Ini aku. Wanita tua itu minggir dan berkata, Tuan, tolong.
Pria parubaya berjubah abu-abu itu tampak tidak sopan dan melangkah menuju bangunan kecil di desa, membelakangi para dewa. Ia baru saja merasakan ada yang menatapnya, tetapi itu hanya firasat dan ia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Ini hanyalah wilayah spiritual seorang bangsawan agung biasa. Ia telah melakukan penyelidikan sebelumnya dan menemukan bahwa Tuan Agung Gu jarang berhubungan dengan dunia luar. Firasat kecil ini tidak perlu dibesar-besarkan. Terlebih lagi, sebagai seorang kultivator, seseorang biasanya penuh percaya diri. Merasa gugup saat ada sedikit masalah adalah kebiasaan orang yang lemah. Sesaat kemudian, perempuan tua itu sudah masuk ke gedung kecil bersama para tamu. Jentik-jentik nyamuk di sana berbisik, hebat sekali. Orang itu bukan orang biasa. Aku akan pergi dan melihatnya. Qianji, kamu harus siap menjemputku kapan saja, kata Sutang. Tunggu, jentik nyamuk itu menunjukkan ekspresi terkejut. Apa yang akan kau lakukan? Orang itu sangat sensitif terhadap energi spiritual. Jika kau mendekat seperti ini, dia pasti akan menyadarinya. Tidak apa-apa, Sutang tersenyum, lalu mencubit formula spiritual itu, dan tirai cahaya menyambar tubuhnya. Sutang mengucapkan mantra pengampunan dan penyegelan jiwa pada dirinya sendiri, urat spiritualnya telah dipenjara, dan dilihat dari penampilannya saja, dia tampak tidak berbeda dari orang biasa. Kemudian, Sutang keluar rumah dan perlahan berjalan menuju bangunan kecil itu. Melihat punggung Sutang, Jie Liao bergumam, kutukan penyegel jiwa Ordo Pengampunan bisa digunakan seperti ini. Dia benar-benar bisa menerapkan apa yang dia pelajari. Dia sangat pintar. Helan Fei Qiong tersenyum, lalu berkata, kamu tunggu di sini, aku juga mau keluar. Ketika Sutang mendekati bangunan kecil itu, lelaki tua itu sudah menunggu di sana. Ketika melihat Sutang mendekat, ia maju dan berkata, Pak, mereka pergi ke halaman belakang. Sutang melihat sekeliling, menunjuk seorang biksu, dan berkata dengan lembut, lepaskan jubahmu dan berikan padaku. Biksu itu tertegun dan menatap lelaki tua itu. Lelaki tua itu mengangguk cepat, memberi isyarat agar biksu itu melakukan apa yang diperintahkan. Sutang mengenakan jubah biksu, mengambil sapu dari sudut dinding, berjalan mengelilingi bangunan kecil dan pergi ke halaman belakang. Semua rumah di sini dibangun di atas punggung kura-kura raksasa. Cangkang kura-kura yang halus itu adalah lantainya, tetapi ada sedikit debu yang menumpuk di atasnya. Sutang menyapu lantai sambil mendekati halaman belakang. Halaman belakang sangat luas. Seorang pria parubaya berjubah abu-abu dan wanita tua itu duduk berhadapan. Para biksu lainnya sudah pergi. Secara logika, aku seharusnya tidak perlu datang langsung ke sini untuk hal seperti ini, kata pria parubaya berjubah abu-abu perlahan, tapi pengejaran ini terlalu intens. Demi keamanan, aku tidak berani mempercayai siapapun, jadi aku harus datang sendiri. Aku tahu. Wanita tua itu tersenyum dan berkata, Tuan-tuan sudah memberitahuku terakhir kali bahwa kau akan datang menemuiku. Haha, pria parubaya berjubah abu-abu itu tertawa, lalu mengeluarkan sebuah kotak kecil dan berkata, ini 100 Swanjisi. Berhasil atau tidak, semuanya milikmu. Ini wanita tua itu menunjukkan ekspresi panik. Aku belum melakukan apapun, bagaimana aku berani bertanggung jawab? Lakukan saja yang terbaik, kata pria parubaya berjubah abu-abu itu, tapi katakan padaku dengan jujur, seberapa percaya diri kamu. Saya tidak berani mengatakannya sekarang, kata wanita tua itu, tetapi semuanya tergantung pada apakah Anda telah membawa apa yang saya butuhkan. Ini dia. Pria parubaya berjubah abu-abu itu mengeluarkan sebilah pedang patah dan meletakkannya di atas meja. Saat itu, Sutang sudah bergegas ke halaman belakang. Wanita tua itu hampir mati ketakutan ketika melihat Sutang. Seperti kata pepatah, ketika para dewa bertarung, manusia menderita. Jika keduanya bertarung saat ini, ia pasti akan mendapat masalah karena ia begitu dekat dengan mereka. Wanita tua itu segera mengalihkan pandangannya ke pedang patah. Pria parubaya berjubah abu-abu menyadari ada yang tidak beres dengan wanita tua itu dan mengerutkan kening. Ada apa? Aura berdarah yang kuat sekali. Gumam wanita tua itu, lalu dia mengulurkan tangan dan mengambil pedang patah itu. Tentu saja, pria parubaya berjubah abu-abu itu berkata, pedang ini berlumuran darah dewa sejati kuno. Pria parubaya berjubah abu-abu itu juga melihat Sutang dan memperhatikannya sejenak, tetapi tidak ada sedikit pun jejak fluktuasi kekuatan spiritual di tubuh Sutang, napasnya berat, dan pakaiannya sangat biasa, jadi dia tidak menganggapnya serius. Dewa sejati kuno. Pergelangan tangan wanita tua itu gemetar, dan pedang patah itu hampir jatuh. Namun, reaksinya konsisten dengan perubahan ekspresinya sebelumnya. Jangan tanya apa-apa lagi. Lakukan saja apa yang perlu kau lakukan. Aku akan menunggu di sini, kata pria parubaya berjubah abu-abu itu. Ia lalu mengeluarkan bola kristal dan berkata, inilah roh void yang kau inginkan. Roh ini tidak berguna dan hanya sedikit orang yang mengoleksinya. Tapi kau bersikeras ingin mendapatkan kualitas terbaik, jadi aku harus berusaha keras. Wanita tua itu mengambil bola kristal itu,
mengamatinya sejenak, lalu berkata, bola ini memang bermutu tinggi. Dengan begini, aku cukup yakin. Setelah berkata demikian, perempuan tua itu mengulurkan tangannya dan meraih pedang patah dari kejauhan, sambil menggumamkan sesuatu. Darah yang tersisa di ujung pedang terkelupas oleh kekuatan tak dikenal, mengembun menjadi gumpalan darah, dan melayang di udara. Wanita tua itu mengangkat bola kristal itu lagi dan membiarkan darah serta energi perlahan meresap ke dalamnya. Namun, perubahan sederhana itu membutuhkan waktu hampir setengah jam, dan butiran-butiran keringat muncul di dahi wanita tua itu, menunjukkan bahwa ia jelas-jelas tidak merasa rileks. Detik berikutnya, wanita tua itu mengangkat bola kristal dan mulai mengalirkan kembali pembuluh darah spiritualnya. Darah di dalam bola kristal telah mengembun menjadi titik kecil, yang digerakkan oleh kekuatan spiritual, terus berputar di sepanjang dinding bagian dalam bola kristal dengan kecepatan yang sangat tinggi, membuat orang pusing. Setelah sekian lama, titik kecil berwarna darah itu perlahan berhenti di tengah bola kristal, dan bersamaan dengan itu bentuknya pun berubah, menyerupai seekor serangga terbang mungil. Aku telah menyelesaikan misiku dan akhirnya berhasil. Wanita tua itu menghela napas lega, lalu ketika dia melihat Su Tang lagi, wajahnya kembali menunjukkan ekspresi getir. Berhasil secepat itu pria parubaya berjubah abu-abu itu terkejut. Ia mengambil bola kristal itu, mengamatinya sejenak, lalu bertanya, bagaimana cara menggunakannya. Gunakan saja kekuatan spiritual untuk mengaktifkannya, kata wanita tua itu. Oh, pria parubaya berjubah abu-abu itu buru-buru mulai mengalirkan pembuluh darah spiritualnya, dan serangga terbang kecil di tengah bola kristal itu melebarkan sayapnya dan mengambil posisi terbang. Pada saat ini, Helan Fei Qiong muncul sambil membawa piring buah. Ia bertukar pandang dengan Su Tang dan mendekat dengan hati-hati dari belakang. Lalu bagaimana? Arah yang ditunjuknya adalah tempat di mana penguasa darah berada, kata wanita tua itu. Pria parubaya berjubah abu-abu itu mengubah arah beberapa kali berturut-turut dan mendapati serangga terbang kecil di tengah bola kristal itu seperti kompas, selalu menunjuk ke satu tempat. Saat ini, Helan Fei Qiong berada kurang dari 20 meter darinya, tetapi perhatiannya terfokus pada bola kristal dan ia tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Hahaha, pria parubaya berjubah abu-abu itu tak kuasa menahan tawa. Tuan Gutai, aku tak menyangka kau punya kemampuan seperti itu. Ada begitu banyak orang berbakat di dunia bintang. Luar biasa, hanya satu kemampuan ini saja sudah cukup untuk menjadikanmu yang terbaik di dunia bintang. Tuan, meskipun harta ajaib ini telah disempurnakan, masih ada beberapa kekurangan. Izinkan saya memperbaikinya untuk Anda, kata wanita tua itu. Di mana letak cacatnya pria parubaya berjubah abu-abu itu tertegun sejenak, lalu mengembalikan bola kristal itu. Lihat ini, setelah wanita tua itu mengambil bola kristal, ia mengetuk dinding bola kristal dengan ujung jarinya. Serangga terbang kecil di dalamnya tampak agak goyah dan mengeluarkan suara sedikit gemetar. Meskipun keenam indera praktisi jauh lebih unggul daripada orang biasa, serangga terbang itu terlalu kecil. Untuk mengamati setiap perubahan, pria parubaya berjubah abu-abu itu menyipitkan mata dan memusatkan seluruh perhatiannya pada serangga itu. Pada saat ini, Su Tang, yang telah berjalan ke samping dan belakang, telah melepaskan sapu, mengulurkan tangan dan menarik busur panjang, dengan 3 anak panah yang menyala di tali panah. Pria parubaya berjubah abu-abu itu memiliki indera perseptif yang tajam. Bahkan ketika ia sedang fokus penuh, begitu ia terkunci oleh napas Su Tang, ia langsung merasakannya dan tiba-tiba berbalik menatap Su Tang. Namun, Su Tang telah melonggarkan tangannya, dan 3 anak panah kecil terbang ke arah pria parubaya berjubah abu-abu. Pada saat yang sama, sosok wanita tua itu berubah menjadi asap merah tua, menggulung bola kristal, dan terbang ke kejauhan. Helan Fei Qiong membuang piring buah dan meninju pria parubaya berjubah abu-abu itu. Berani sekali kau, tikus, pria parubaya berjubah abu-abu itu meraung, dan tangannya menggulung angin kencang, mengenai 3 anak panah berapi yang ditembakkan oleh Su Tang. Namun, pada saat berikutnya, aumannya berhenti tiba-tiba, dan 3 anak panah yang menyala itu mengabaikan halangannya dan melesat ke alisnya satu demi satu. Tinju 7 alam Helan Fei Qiong menyerang bersamaan. Kekuatan tinjunya yang awalnya dominan dan ganas, kini setelah ia dipromosikan menjadi penguasa bintang, kekuatannya meningkat tak terkira. Tanah di antara keduanya terpotong-potong oleh kekuatan tinju yang menggelora. Untungnya, kura-kura itu cukup besar, dan cangkangnya hampir setebal puluhan meter. Hanya sebagian kecil yang terkelupas oleh kekuatan tinju Helan Fei Qiong. Pria parubaya berjubah abu-abu itu tampak agak kaku. Su Tang dan Helan Fei Qiong melancarkan serangan mendadak, menciptakan situasi yang fatal. Meskipun daya mematikan dari 3 panah membara tidak sebesar sebelumnya, serangan itu juga menyebabkan kerusakan parah pada istana ungu miliknya. Tinju 7 alam Helan Fei Qiong menyusul, dan ia tidak punya cara untuk bereaksi tepat waktu. Boom, pria parubaya berjubah abu-abu itu melesat keluar bak bola meriam. Tinju 7 alam menghantam punggungnya, tak hanya membuat punggungnya berlumuran darah,
Tetapi kekuatan tinju itu bahkan menembus tubuhnya, menghancurkan meja dan kursi di depannya serta dinding yang berjarak lebih dari 10 meter. Su Tang tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia membentangkan sayap sihirnya, dan cahaya pedang menyambar dari atas ke bawah, mengejar dan menebas lawan. Pria parubaya berjubah abu-abu itu akhirnya bisa bernapas lega. Ia meraung, tetapi tak berani menoleh ke belakang. Ia terus melesat maju dengan kekuatan tinju Helan Fei Qiong. Namun, secepat apapun ia berlari, ia tak bisa lebih cepat dari cahaya pedang Su Tang. Tirai cahaya itu mengenai sosoknya dan membelahnya menjadi dua. Helan Fei Qiong tertegun sejenak, lalu mengepalkan tinjunya, tetapi Su Tang mencibir. Ia menarik napas panjang, dan medan kesadaran ilahi di sekitarnya tiba-tiba menjadi lebih terang, lalu memancarkan ribuan sinar cahaya yang menyilaukan. Saat itu, Su Tang telah berubah menjadi matahari. Para kultivator ibel yang mencoba melihat ke arah sini telah menderita berbagai tingkat luka. Beberapa menangis sejadi-jadinya, sementara yang lain menutup mata dan berteriak kesakitan. Helan Fei Qiong tiba-tiba menemukan sesuatu yang tidak biasa. Dalam cahaya yang menyelimuti seluruh alam spiritual, terdapat bayangan samar yang berenang cepat. Kemanapun bayangan itu berenang, cahaya di sana terhalang dan secara alami menjadi lebih redup. Helan Fei Qiong segera menggerakkan tubuhnya, mengalirkan kembali pembuluh darah spiritualnya, dan meninju secara bergantian. Bumbung kekuatan tinju yang dilepaskan Helan Fei Qiong menyelimuti area seluas beberapa ribu meter. Bayangan gelap itu tak mampu melarikan diri dan berguling keluar dari tirai cahaya dengan teriakan memilukan, menampakkan wujud aslinya. Pada saat ini, Su Tang menyerbu bagai kilat, mengangkat pedangnya dan menebas kepala pria paruh baya itu. Melihat bahwa ia tidak dapat melarikan diri, pria parubaya itu mengeluarkan sepotong brokat yang memancarkan aura berharga, membungkusnya, lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Su Tang mencubit formula spiritual itu, dan beberapa jimat muncul di sekitar cahaya kemerahan itu. Seolah tertarik, mereka menyatu dengan cahaya kemerahan itu satu demi satu. Bagian paling mengerikan dari kutukan pengampunan dan penyegelan jiwa Su Tang adalah formasinya. Singkatnya, formasi itu sebenarnya sangat sederhana. Misalnya, Pangeran kelima Taoti telah membentuk formasi di laut tak berujung selama bertahun-tahun. Jika seseorang ingin menerobos masuk dengan paksa, niscaya mereka akan melawan Pangeran kelima Taoti yang telah bertahan selama puluhan ribu tahun. Bahkan dewa sejati pun mungkin akan kembali dengan tangan kosong. Sekarang, ketika Su Tang menggunakan perintah pengampunan dan mantra penyegel jiwa untuk menyerang, efeknya jauh lebih buruk. Sinar cahaya itu hanya melambat, tetapi tidak terluka. Helan Fei Qiong mengulurkan tangannya dan menjatuhkannya ke depan. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya, bergulung-gulung menuju cahaya yang menghilang bagai badai. Detik berikutnya, cahaya kemerahan itu berlubang dan jatuh ke tanah. Kemudian pria parubaya itu melompat keluar dari cahaya kemerahan itu, dan brokat itu kembali ke bentuk aslinya, tetapi berlubang. Pria parubaya itu berdiri dan mencoba melarikan diri, tetapi Su Tang, dengan sayap ibelnya yang terbentang, telah melewatinya. Dengan sedikit kibasan pedangnya, sosok pria parubaya itu tiba-tiba menegang, dan kesadaran ilahi pelindungnya perlahan meredup dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata terbuka. Su Tang mendarat di depan pria parubaya itu, sementara Helan Fei Qiong berjalan perlahan dari belakangnya. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya telah kembali ke sisinya dan perlahan berputar di sekitar tubuhnya. Pemandangan ini dengan mudah memberi orang ilusi bahwa Helan Fei Qiong adalah inti dari bidang bintang. Pria parubaya itu mengangkat kepalanya dengan susah payah dan menatap Su Tang dengan tajam. Darah mengalir dari mulut dan hidungnya. Dulu, Su Tang hanya mampu menahan satu serangan saat menghadapi makhluk sekuat penguasa langit berbintang, dan harus mengandalkan 3 panah membara untuk menghabisi musuh. Kini, ia telah dipromosikan menjadi penguasa bintang. Meskipun daya mematikan 3 panah membara jauh lebih rendah dari sebelumnya, ia tetap merupakan harta spiritual yang mematikan. Su Tang tidak bersikeras menghabisi dengan satu serangan. Selama ia dapat melukai lawan dengan serius dan merusak istana ungunya, maka ia dapat menggunakan kekuatannya saat ini untuk mengokohkan keunggulannya. Pria parubaya itu bahkan tidak sempat melepaskan harta spiritual penyelamatnya sendiri. Pertempuran telah usai, istana ungunya rusak, tak hanya separuh kultivasinya hancur, penilaian, reaksi, dan kemampuannya beradaptasi terhadap situasi juga sangat terpengaruh. Orang biasa akan mengalami gegar otak akibat jatuh, dan tingkat kecerdasannya pasti akan menurun untuk sementara waktu. Kesadaran spiritual seorang kultivator rusak, dan dampaknya pada pikirannya bahkan lebih besar. Berani sekali pria parubaya itu berusaha keras mengucapkan beberapa patah kata dengan sisa tenaganya, tetapi ia tak mampu lagi menopang tubuhnya dan perlahan terjatuh ke tanah. Jentik-jentik nyamuk muncul di hadapannya. Ia mendekat dan menatap sosok pria parubaya yang terkapar itu. Kalian tidak membutuhkanku, kalian bisa mengurusnya sendiri. Jauh lebih mudah dari yang kukira.
Su Tang berhenti sejenak, lalu mendesah pelan bahkan sesepuh terhormat sepertimu pun tak lebih dari ini. Dia tetua senior Liga Tiandao Jie Zi tampak sangat terkejut. Ya, Su Tang berjalan ke tubuh pria parubaya itu dan mengulurkan tangan untuk mengambil cincin itu. Para tetua Liga Dao Surgawi semuanya adalah kultivator berpengalaman. Jie Zi berkata sambil menyeringai, bukan karena dia terlalu buruk, tapi karena kalian berdua terlalu kuat. Apa yang dikatakan Jie Liao memang benar. Hanya dalam beberapa dekade, kekuatan Su Tang dan Helan Fei Qiong telah berkembang ke tingkat yang bisa digambarkan mengerikan. Belum lagi yang lainnya, bahkan Tai Huang di akhir zaman kuno pun tidak dapat meningkatkan kultivasinya secepat mereka. Pada saat ini, wanita tua itu terbang dari kura-kura raksasa di kejauhan dan melayang perlahan ke sisi ini. Melihat pria parubaya itu telah terbunuh, ekspresinya menjadi sangat rumit, dipenuhi rasa takut, khawatir, dan sedikit lega. Ia lega karena tidak berdiri di sisi yang salah, jika tidak, alam spiritual ini mungkin telah terbunuh dan darah akan mengalir deras, atau bahkan hancur total. Berikan aku harta ajaib itu, kata Su Tang. Wanita tua itu buru-buru menyerahkan bola kristal itu. Su Tang mengambil bola kristal itu dan mengamatinya dengan saksama. Apa kegunaan benda ini? Jentik-jentik nyamuk tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Pedang patah itu berlumuran darah dewa sejati Qiongguang, kata Su Tang, harta karun ajaib ini dapat menuntun kita menemukan dewa sejati Qiongguang. Bagaimana kau tahu itu darah dewa Qiongguang yang sebenarnya? Teriak larva nyamuk. Sudah kubilang sejak lama bahwa aku juga punya kemampuan mendengar suara dari langit, kata Su Tang sambil tersenyum, lalu mengeluarkan 2 kotak kecil dari cincinnya dan melemparkannya kepada wanita tua itu. Tuan, ini, tanya wanita tua itu dengan takut-takut. Dia memberimu 100 Xuan Jizi, dan aku akan memberimu 200. Su Tang berkata, ini bisa dianggap sebagai kompensasi atas kerugianmu. Tuan, Anda tidak membutuhkannya, lebih baik Anda mengambilnya kembali. Wanita tua itu merasa kotak di tangannya sangat panas. Inilah hadiah yang pantas kau dapatkan. Su Tang menggelengkan kepala dan berkata, tapi, izinkan aku memberimu nasihat terakhir. Tempat ini sudah tidak bisa lagi menampungmu. Buatlah rencana lebih awal. Orang dewasa bilang mereka akan. Wanita tua itu berhenti sejenak, membiarkan kami pergi. Omong kosong, kata Jizi tak sabar. Tetua senior Liga Tiandao meninggal di sini. Apa kau pikir mereka akan membiarkannya begitu saja? Orang-orang itu punya hasrat balas dendam yang kuat. Wanita tua itu berhenti bicara dan menatap kosong kotak di tangannya dengan mata berkedip-kedip. Jika ia bersedia pergi ke ladang bintang untuk mencari nafkah, ia pasti sudah pergi sejak lama, tetapi dalam situasi saat ini, ia tidak punya pilihan lain. Su Tang menimbang bola kristal di tangannya dan berkata, ayo pergi dan temukan dewa sejati Qiongguang. Di aula naga sejati Gunung Tianle, Pangeran Ketiga Bian sedang duduk bermeditasi di atas bantal, mengatur napasnya. Tiba-tiba, seorang wanita cantik bergegas masuk dan berbisik kepadanya, Tuan, sesuatu terjadi di sana. Ada apa? Pangeran Ketiga Bian membuka matanya dan melihat wanita itu tampak sangat cemas. Alisnya sedikit mengernyit. Kami telah kehilangan kontak dengan orang-orang yang dikirim oleh kakak tertua, dan darah cahaya miskin juga telah menghilang, kata wanita itu. Sampah. Pangeran Ketiga Bian berdiri tegak. Jam berapa sekarang? Bagaimana mungkin dia membuat kesalahan seperti itu dengan mempekerjakan orang yang salah? Dia benar-benar semakin keterlaluan. Guru, masalah ini tidak bisa disalahkan pada kakak senior. Wanita itu berkata dengan tergesa-gesa. Orang yang dikirim oleh kakak senior adalah Tuan Hongfa. Dia juga orang kepercayaan yang cakap yang telah dipupuk dengan susah payah oleh kakak senior selama bertahun-tahun. Dia biasanya sangat cakap. Siapa sangka kali ini? Aku tidak peduli siapa yang dia kirim. Pangeran Ketiga Bian menyela wanita itu. Aku ingin hasilnya. Wanita itu tersenyum pahit dan tidak berani membela kakak tertuanya lagi. Pangeran Ketiga Bian mondar-mandir di aula dengan tangan di belakang punggung. Setelah beberapa saat, ia tiba-tiba bertanya, ada yang ingin Kong Mi sampaikan. Kong Mi mengatakan tidak ada yang aneh pada dirinya, kata wanita itu. Biarkan dia datang menemuiku, kata Pangeran Ketiga Bian. Kong Mi adalah tetua garnisun luar Liga Tiandao. Dia tidak bisa meninggalkan posisinya tanpa izin dari para tetua, kata wanita itu. Jika Kong Mi tiba-tiba pergi itu mungkin akan menimbulkan kecurigaan Liga Tiandao. Lagi pula, dia sudah menceritakan semua yang dia bisa kepadaku. Bahkan jika guru bertanya langsung kepadanya, dia mungkin tidak akan bisa menemukan apapun. Pangeran Ketiga Bian tahu bahwa apa yang dikatakan wanita itu masuk akal, dan alisnya berkerut semakin erat. Tapi wanita itu berhenti sejenak. Kong Mi berkata bahwa sebelum Tuan Hongfa tiba, seorang teman telah datang menemuinya. Teman yang mana? Tanya Pangeran Ketiga Bian. Orang ini memiliki latar belakang yang hebat, tidak memiliki gelar kerajaan, dan berperilaku eksentrik. Dia adalah seorang kultivator dari Sekte Linglian, dan namanya Jizi, kata wanita itu.
Seorang kultivator dari Sekte Linglian Pangeran Ketiga Bian terkejut. Patriark Sekte Linglian juga berencana untuk bertindak. Saya tidak tahu tentang Kong Mi, kata wanita itu. Apa yang diinginkan jentik-jentik nyamuk itu darinya, tanya Pangeran Ketiga Bian lagi. Tanyakan padanya apakah dia tahu apapun tentang kemiskinan dewa sejati, kata wanita itu. Pangeran Ketiga Bian merenung lama dan mendesah, itu dia. Kong Mi tidak bertindak hati-hati. Larva-larva itu pasti mendengar sesuatu, mengikutinya dari dekat, dan menghabisi Tuan Hongfa. Kong Mi tidak akan begitu ceroboh, kata wanita itu. Saat dia berdiskusi dengan Tuan Hongfa, dia pasti telah membentuk formasi untuk memutus komunikasi apapun, sehingga larva nyamuk tidak mungkin menemukan jalan masuk. Kong Mi mahir dalam seni mendengarkan langit, kata Pangeran Ketiga Bian. Ada banyak sekali individu berbakat di dunia bintang. Mungkin beberapa juga mahir dalam teknik spiritual yang sama, atau bahkan lebih kuat darinya. Dia pasti telah mendengar rahasia mereka. Kalau tidak, itu bukan kebetulan. Tetapi gumam wanita itu, kau tak perlu menjelaskannya. Pangeran Ketiga Bian mencibir, Kong Mi seharusnya tahu bahwa masalahnya ada padanya. Dia hanya berusaha menutupinya karena takut aku akan menyalahkannya. Guru, sekarang keadaan sudah seperti ini, sebaiknya kita mencoba pendekatan yang berbeda, kata wanita itu. Metode alternatif apa yang kau sarankan, tanya Pangeran Ketiga Bian. Ungkapkan keberadaan Dewa Sejati Qiongguang kepada para kultivator aliansi Dao Surgawi, lalu kita akan. Bodoh, teriak Pangeran Ketiga Bian, meskipun Kaisar Barat agak keras kepala, dia bukan orang bodoh. Strategi paling brilian adalah membiarkannya mencari jawabannya sendiri. Semakin banyak lika-liku yang dialaminya, semakin yakinlah dia. Jika kita langsung mengungkapkan keberadaan Dewa Sejati Qiongguang kepada aliansi Dao Surgawi, Kaisar Barat akan mengerahkan seluruh energinya untuk memverifikasi keasliannya. Ini tidak hanya akan menghabiskan lebih banyak waktu dan energi kita, tetapi kita juga akan berjalan di atas es tipis. Kesalahan sekecil apapun akan membuat Kaisar Barat waspada. Wanita itu tampaknya menyadari sesuatu dan terdiam dalam perenungan. Kita membuat kekacauan dan membiarkannya menyelesaikannya sendiri. Inisiatif ada di tangan kita. Jika kita bertindak dan membiarkan Kaisar Barat menilai keasliannya, maka inisiatif akan jatuh ke tangannya. Pangeran Ketiga Bian berkata, ingat, inisiatif dan kepasifan seringkali melambangkan kemenangan dan kekalahan. Tapi guru, kita harus menemukan cara untuk berbaikan, kan, kata wanita itu pelan, lalu matanya tiba-tiba berbinar. Guru, Anda baru saja bilang strategi paling brilian adalah membiarkannya mencari jawabannya sendiri. Semakin banyak lika-liku yang dialaminya, semakin ia akan mempercayainya. Apa yang kau pikirkan, tanya Pangeran Ketiga Bian. Tuan, kecelakaan ini merupakan kemunduran bagi Kaisar Barat. Kata wanita itu, yang perlu kita lakukan adalah menemukan benang yang hilang, lalu diam-diam meletakkannya di tempat yang bisa dilihatnya dan menunggunya menemukannya. Oh, Pangeran Ketiga Bian terdiam sejenak, tatapannya penuh minat. Kalau begitu, katakan padaku, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ini bisa dibagi menjadi beberapa langkah, kata wanita itu. Pertama, pencurian harta spiritual kita seharusnya sudah terbongkar. Kita perlu melenyapkan mata-mata dari Liga Dao Surgawi. Lalu, kita bisa mengikuti petunjuk untuk menemukan Kong Mi dan menghancurkan sektenya. Tentu saja, Kong Mi bisa lolos. Kita selalu ingin Kong Mi kembali ke gunung kerajaan Liga Dao Surgawi, tetapi dia selalu menjadi tetua kota luar, jadi kita tidak punya kesempatan. Kali ini, kita bisa mengirimnya kembali. Pangeran Ketiga Bian terdiam sejenak, lalu tersenyum dan bertanya, mengapa kamu melakukan ini? Guru, kecerdasan Anda berkali-kali lipat lebih tinggi daripada kecerdasan saya. Kata wanita itu sambil tertawa manis, Anda pasti mengerti. Apakah Anda sedang menguji saya? Kita jalani saja apa adanya. Pangeran Ketiga Bian tersenyum gembira lanjutkan. Dengan melenyapkan mata-mata itu dari aliansi Dao Surgawi, kita juga telah melindungi Kong Mi, kata wanita itu. Harta karun spiritual itu dicuri oleh seorang mata-mata, lalu berpindah tangan beberapa kali sebelum akhirnya diambil kembali oleh penguasa Hongfa. Kaisar Barat hanya akan berpikir ada yang tidak beres di suatu tempat, dan dia tidak akan mencurigai Kong Mi. Apalagi, tanya Pangeran Ketiga Bian. Kong Mi bertindak ceroboh kali ini dan mencoba menutupinya dengan kata-kata licik. Jelas sekali dia sangat ketakutan, kata wanita itu. Kita tidak hanya tidak menindak kejahatannya, tetapi kita juga menemukan cara untuk mengirimnya kembali ke Gunung Kekaisaran. Nah, kita juga bisa memberinya beberapa hadiah agar dia bisa mendapatkan apresiasi dari Kaisar Barat. Dengan begitu, dia pasti akan berterima kasih kepada Tuan kita dan rela mati untuknya di masa depan. Apakah ada lagi, tanya Pangeran Ketiga Bian. Kita telah memberi Kong Mi kesempatan untuk menebus dirinya. Dia memiliki kemampuan mendengar dari surga dan mahir melacak. Jika kakak tertua mengatakan beberapa patah kata lagi, mungkin beban melacak larva-larva itu akan jatuh pada Kong Mi. Wanita itu berkata, kalau begitu,
Kong Mi bisa secara terbuka mengerahkan pasukan aliansi Dao Surgawi, dan kita akan membantunya secara diam-diam. Hehehe, kekuatan gabungan aliansi Dao Surgawi dan garis keturunan naga sejati kita, meskipun tidak sebesar Kaisar Langit, mungkin tidak akan jauh tertinggal. Sekuat apapun larva-larva itu, mereka tidak akan bisa lolos. Lanjutkan, kata Pangeran Ketiga Bian. Juga wanita itu menatap ekspresi Pangeran Ketiga Bian dan suaranya tiba-tiba merendah. Guru semakin tidak puas dengan kakak senior akhir-akhir ini. Beliau mungkin mulai curiga. Kong Mi ada di Gunung Kekaisaran, jadi beliau bisa mengawasi kakak senior untuk mencegah. Kau memintanya untuk berbicara mewakili Kong Mi, lalu meminta Kong Mi untuk mengawasinya. Bian tertawa dan menggelengkan kepalanya. Kau pikir dia tidak bisa tahu siapa pemilik Kong Mi? Wanita itu menundukkan kepalanya dan mendesah pelan. Namun, kau mampu memikirkan hal ini, sungguh terpuji. Ini sepadan dengan semua kerja kerasku selama bertahun-tahun. Pangeran Ketiga Bian berkata, Lian bukannya aku curiga, tapi insiden dengan Dewa Kebangkitan telah menjadi peringatan bagiku. Itu membuatku sadar bahwa hati manusia memang berubah seiring waktu. Aku tahu, jawab wanita itu dengan tenang. Saya memilih Tianxing karena saya terkesan dengan ambisinya, kata Pangeran Ketiga Bian. Saya ingin mereka terus maju, dan maju lagi, hingga mereka dapat memengaruhi setiap keputusan Liga Tiandao. Jika mereka tidak punya ambisi dan hanya mengalah, mereka tidak berguna bagi saya. Namun, ambisi, jika terlalu besar, juga tidak baik. Jika terlalu besar, tak seorang pun dapat mengendalikannya, termasuk diri mereka sendiri. Kakak senior selalu melakukan pekerjaan dengan baik, kata wanita itu. Tianxing melakukannya dengan lebih baik. Pangeran Ketiga Bian tersenyum. Tapi kemudian aku merasa ada yang salah dengan pola pikir Tianxing, jadi aku memintanya untuk mengawasinya, bahkan sampai membangun kembali tubuhnya. Sayangnya, dia tidak mengawasinya. Jika aku meminta orang lain untuk mengawasinya, bukankah itu akan menjadi lingkaran setan? Aku tidak akan pernah menemukan seseorang yang benar-benar bisa kupercaya. Wanita itu hendak mengatakan sesuatu, tetapi Pangeran Ketiga Bian menggelengkan kepalanya dan berkata, baiklah, aku tahu apa yang terjadi. Lian pergilah ke sana dan cari kesempatan untuk memberi tahu mereka. Tuan, apakah yang Anda bicarakan adalah paman ke-8? Wanita itu tertegun. Mata Pangeran Ketiga Bian tiba-tiba menyipit sedikit, dan entah apa yang diingatnya. Tuan, apakah Anda tidak khawatir paman ke-8 akan merusak rencana kita? Kata wanita itu. Dia mengincar Kaisar Barat dan pedang kekaisaran. Pangeran Ketiga Bian mencibir, dia sangat kooperatif akhir-akhir ini. Apa kau pikir aku tidak tahu apa yang dia pikirkan? Melenyapkan Kaisar Barat adalah prioritas utama bagi garis keturunan naga sejatiku. Jika dia bisa mendapatkan pedang kekaisaran setelah melenyapkan Kaisar Barat, maka dia tentu akan menjadi pemenang terbesar. Hehe, aku hanya ingin dia bertarung habis-habisan melawan Kaisar Barat dan Dewa Sejati Qiongguang sehingga dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain, agar itu tidak memengaruhiku. Karena guru menganggapnya baik-baik saja, aku akan pergi ke sana, kata wanita itu. Lian tanyakan tentang Jie. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Pangeran Ketiga Bian tiba-tiba mengganti topik pembicaraan. Dia agak putus asa, kata wanita itu. Saya sudah mencoba membujuknya beberapa kali, tetapi tidak berhasil. Begitukah? Pangeran Ketiga Bian berkata dengan lembut, baiklah, silakan. Di bidang bintang, Su Tang dan yang lainnya berhenti dan melihat sekeliling. Apakah benda ini berfungsi? Kata larva nyamuk sambil mengerutkan kening. Mereka telah bergerak maju mengikuti arah serangga terbang di dalam bola kristal. Awalnya, mereka semua bersemangat untuk mencoba dan siap menyaksikan kekuatan Dewa Sejati kuno. Namun, tidak masalah jika hanya beberapa hari. Mereka telah berjalan di bidang bintang selama lebih dari sebulan, dan serangga terbang di dalam bola kristal hampir tidak berubah. Tentu saja, mereka memiliki beberapa keraguan di hati mereka. Seharusnya berhasil, kalau tidak, mereka tidak akan menghabiskan begitu banyak tenaga, kata Su Tang, lalu mengangkat bola kristal itu dengan satu tangan, dan memukulnya pelan dengan tangan lainnya agar bola kristal itu berputar cepat. Efek benda ini benar-benar mirip dengan kompas. Secepat apapun bola kristal itu berputar, serangga-serangga kecil yang terbang di dalamnya tetap menunjuk jauh ke depan. Sudah lebih dari sebulan, dan aku tidak tahu apa yang berubah di medan bintang. Jiezi berkata, sepertinya kita sedang menuju medan bintang terpencil. Mari kita berhenti dan beristirahat selama beberapa hari. Beberapa hari terakhir ini sungguh berat. Qianji, apa maksudmu? Su Tang menatap Helan Fei Qiong. Saya baik-baik saja, tetapi dia terlihat kelelahan, kata Helan Fei Qiong. Karena mereka mengira pertempuran besar akan segera terjadi ketika mereka berangkat, Jiliao langsung kembali ke wujud aslinya dan membawa Su Tang dan Helan Fei Qiong terbang melintasi medan bintang. Setelah terbang lebih dari 10 hari, Jiliao sedikit putus asa. Wajar baginya untuk merasa lelah karena ia belum beristirahat sampai sekarang. Baiklah, kata Su Tang,
Kalau begitu aku akan mencari tempat di wilayah bintang gurun besar untuk beristirahat selama beberapa hari. Dalam sekejap mata, 7 atau 8 hari berlalu, dan akhirnya mereka melihat jalan bintang. Perjalanan di sepanjang jalan bintang jauh lebih cepat, dan sebagian besar jalan bintang mengarah ke tempat-tempat dengan konsentrasi pembudidaya yang relatif tinggi. Setelah meninggalkan jalan bintang, mereka melihat hamparan pegunungan hijau dan perairan jernih yang luas. Padahal, kelelahan mereka lebih berasal dari sisi psikologis. Mereka bertekad untuk terus maju, selalu siap menghadapi pertempuran besar, dan hati mereka terlalu tegang. Mereka datang ke sini untuk terhubung dengan tanah, bersantai, dan memulihkan diri dengan cepat. Setelah terbang beberapa saat, sebuah kota tampak samar di depan mereka. Su Tang dan yang lainnya mendarat dan berjalan perlahan di sepanjang jalan resmi, mengobrol sambil berjalan. Pemandangan di setiap wilayah bintang kurang lebih sama. Tidak banyak yang bisa dilihat, dan Jie Liao hanya ingin melepaskan semuanya dan tidur. Ia mencari penginapan. Tak jauh dari situ, tiba-tiba terdengar suara gemuruh di depan mereka, dan para pejalan kaki di jalan berhenti dan melihat ke arah suara itu. Apakah Tian Yutang sudah merilis hasilnya lagi kira-kira seperti apa daftarnya kali ini, bisik seseorang. Oh, lupakan saja. Sudah 10 tahun sejak daftar terakhir diterbitkan. Pernahkah kau melihat seseorang mengambil daftar itu dan mengklaim hadiahnya? Ayo kita lihat. Terlepas dari apakah kita bisa mendapatkan daftarnya atau tidak, senang rasanya bisa ikut bersenang-senang. Tiba-tiba jalan dipenuhi orang, semuanya menuju ke tempat terjadinya petir. Aku tidak menyangka ada sekte kultivasi di sini, bisik Jisi. Dan dilihat dari fluktuasi energi spiritual tadi, kekuatannya cukup kuat. Dia sudah menjadi kultivator tingkat Star Lord. Ayo pergi dan lihat apa yang terjadi, kata Su Tang. Saat kerumunan bergerak maju, dua bangunan setinggi lebih dari 20 meter muncul di depan mereka, dihubungkan oleh jembatan layang. Beberapa biksu berdiri di jembatan layang, menatap kerumunan di bawah. Orang-orang di bawah semuanya melihat ke arah jalan layang, berbicara dan berbicara dengan keras. Diam, seorang biksu tiba-tiba meraung bagai guntur. Mereka tampak sangat berwibawa di kota, dan orang-orang langsung terdiam. Kami telah menurunkan daftarnya beberapa hari yang lalu untuk mengisi beberapa orang lagi, teriak sang kultivator. Sekarang daftarnya telah disempurnakan. Semuanya, dengarkan baik-baik. Kami meningkatkan persyaratan sebelumnya 10 kali lipat. Siapapun yang dapat memberikan informasi akan diberi hadiah 100 pil transformasi, dan siapapun yang dapat membawa orang ke sini akan diberi hadiah 10 pil fusi roh. Apakah kalian mengerti? Apa itu pil penguat jiwa? Tiba-tiba seseorang berteriak. Pil pereda jiwa adalah sesuatu yang hanya bisa dinikmati oleh para penguasa bintang di wilayah bintang, jawab sang kultivator. Kekuatan 10 pil pereda jiwa cukup untuk mengangkatmu dari manusia biasa ke ranah sage agung. Ya Tuhan, bukankah itu pil ajaib? Haha, itu pil ajaib. Raung biksu itu, mereka yang ditakdirkan menerimanya akan mendapatkannya. Mata Su Tang dan Helan Fei Qiong sedikit linglung. Pil transformasi mereka juga telah bekerja keras untuk mendapatkan pil transformasi, tetapi sekarang jika dipikir-pikir lagi, rasanya begitu jauh. Su Tang semakin tersentuh. Ia teringat buku harian yang ia dapatkan di dunia manusia. Makhluk agung yang menciptakan keputusan hidup dan mati terobsesi dengan cinta pertamanya di awal buku harian itu, tetapi setelah bertahun-tahun, ia tak dapat mengingatnya lagi. Apakah ingatan benar-benar serapuh itu setelah beberapa dekade saja, ia terasa jauh seperti kehidupan lampau. Apakah ia harus disimpan di istana pikiran agar dapat mengingat masa lalu dan masa kini? Namun, Jie Liao sama sekali tidak merasakan apa-apa tentang pil transformasi. Mungkin, seperti makhluk agung yang menciptakan keputusan hidup dan mati, ia sudah lama melupakannya. Daftarnya akan segera diumumkan, semuanya hati-hati. Teriak biksu itu lagi. Kerumunan kembali riuh. Mampu mencapai puncak dan mencapai alam suci agung adalah godaan yang tak tertahankan. Su Tang dan Helan Fei Qiong bertukar pandang. Mereka tahu para kultivator itu hanya omong kosong. Orang biasa juga ingin meminum pil pereda jiwa. Setelah meminumnya, energi spiritual yang meleleh pasti akan merobek daging mereka yang rapuh. Tanpa kemajuan, pil pereda jiwa akan menjadi racun yang paling mematikan. Namun, mereka masih ingin menjadi orang bijak agung. Pada saat ini, dua biksu melemparkan jimat secara bersamaan, dan sebuah tirai cahaya menggantung di jembatan layang. Ada 4 sosok manusia di dalam tirai cahaya itu, 1 di atas dan 3 di bawah. Sosok di atas tampak sangat muda dan tampan, dengan temperamen yang santai dan tenang. Dengan tangan di belakang punggung, fitur wajahnya terlihat sangat jelas, seperti sebuah foto, sementara 3 sosok di bawahnya tergambar. Tubuh Helan Fei Qiong bergetar hebat, tatapannya agak kosong, menatap kosong ke arah tirai cahaya. Larva itu menggaruk kepalanya. Aneh, orang di sebelah kiri mirip sekali denganku, orang di tengah mirip sekali denganmu, dan wanita di sebelah kanan itu, bukankah dia Qianji? Pria di atas sana juga mirip sekali dengan Qianji.
Sebenarnya, Jie Liao tidak bodoh, dia hanya terlalu santai. Lagi pula, ini adalah wilayah asal. Dibandingkan dengan makhluk-makhluk di wilayah asal, mereka bagaikan dewa sejati. Terlebih lagi, dia tidak pernah membayangkan kekuatan kendali seperti apa yang akan dihasilkan setelah Liga Tiandao dan garis keturunan naga sejati bersatu secara rahasia. Seseorang segera mengalihkan pandangannya ke sini, melihat Su Tang dan yang lainnya, lalu berbalik untuk memeriksa peta. Lalu, seseorang berteriak panik di sini. Mereka di sini. Boom kerumunan itu meledak pada saat itu, dan bahkan para pendeta di jalan layang menunjukkan kegembiraan, melompat ke udara, dan kemudian bergegas ke sini. Mencari kematian. Jentik nyamuk itu geram, tetapi sebelum ia sempat bergerak, pembuluh darah spiritual Helan Fei Qiong sudah mulai beroperasi dengan kekuatan penuh. Aura yang berputar-putar liar itu langsung menelan orang-orang yang berlarian. Tubuh-tubuh fana yang lemah tak mampu menahan hantaman kekuatan spiritual itu, dan darah berceceran di mana-mana. Sebenarnya, ketika kerumunan mulai mengamuk, itu hanya karena mengejar mimpi atau minat. Mereka tidak pernah menyangka target akan melepaskan kekuatan mematikan yang begitu dahsyat. Hanya dalam sekejap mata, area tak berpenghuni seluas lebih dari 10 meter di sekitar Su Tang dan yang lainnya terbentuk, tetapi jalanan di bawahnya berlumuran darah. Kerumunan orang mulai berlarian ke kejauhan sambil meratap, dan para pendeta yang terbang di atas juga memperlihatkan ekspresi ngeri, berhenti tiba-tiba, lalu berbalik dan lari mundur. Sosok Helan Fei Qiong melesat bagai kilat, dan dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, ia menghalangi jalan para biksu itu. Karena ia tak terkendali dan tak terkendali, aura yang dilepaskan Helan Fei Qiong sangat labil, namun sekaligus menampakkan sifatnya yang mengerikan. Dimanapun aura spiritualnya memenuhi udara, suara angin dan guntur menggema, dan udara di sekitarnya menjadi sangat berat, membuatnya tak bisa bernapas. Para kultivator itu belum pernah melihat makhluk sekuat itu sebelumnya. Yang lebih penting, makhluk sekuat itu jelas sedang marah dan sedang mengincar mereka. Di mana orang itu, kata Helan Fei Qiong kata demi kata. Tuan, siapa-siapa yang Anda bicarakan? Salah satu biksu menjawab dengan berani ketika melihat Helan Fei Qiong tidak mengambil tindakan apapun. Itu dia, Helan Fei Qiong menunjuk ke arah tirai cahaya. Dia biksu itu berhenti sejenak, lalu berkata dengan suara hampir menangis, jika kita tahu di mana dia berada, daftarnya tidak perlu dipublikasikan. Helan Fei Qiong mengangkat alisnya. Karena ia tidak bisa mendapatkan apa yang ingin ia ketahui, para biksu di hadapannya sudah tidak berguna lagi baginya. Tuan, mungkin pemimpin sekte kita tahu keberadaannya, kata seorang kultivator lain dengan tergesa-gesa ketika melihat situasi yang tidak menguntungkan. Oh, bawa aku menemui pemimpin sektemu, teriak Helan Fei Qiong. Su Tang dan Jie berdiri di bawah, menyaksikan para kultivator membentangkan tubuh mereka dan terbang ke kejauhan. Helan Fei Qiong mengikutinya dari dekat. Setelah beberapa saat, Su Tang mendesah pelan, bahkan orang terpintar pun terkadang bisa kehilangan ketenangan. Pepatah kepedulian menyebabkan kebingungan mungkin merujuk pada hal seperti ini. Sebenarnya, apa yang dikatakan para kultivator di awal memang benar. Justru karena mereka tidak tahu, mereka membuat daftar. Mereka ingin membawa Helan Fei Qiong mencari pemimpin sekte hanya untuk mengulur waktu. Helan Fei Qiong mungkin tidak melihatnya, atau mungkin ia melihatnya tetapi ingin mencoba peruntungannya dengan ide untuk berjaga-jaga. Ada apa dengan Qianji Jizi? Tampak curiga. Siapa orang itu mereka? Dia adalah Resi Agung Helan, kata Su Tang perlahan. Saat ini, memang tidak banyak kultivator yang begitu dihormati olehnya, Su Tang, tetapi Helan Kongxiang jelas salah satunya. Ketika Su Tang mulai berkultivasi, Helan Kongxiang sudah menjadi orang nomor satu dunia yang tak terbantahkan. Kemanapun ia menunjuk, semua makhluk hidup mundur, meninggalkan kesan yang tak terlupakan di hati Su Tang. Reputasi Helan Kongxiang sebagai pembunuh juga memberi Helan Fei Qiong ruang dan waktu yang cukup untuk berkembang. Ketika Helan Fei Qiong bersikeras menerobos masuk ke Fengshan, beberapa orang suci benar-benar bertekad untuk menghentikannya. Jika 2 atau 3 dari mereka keluar, Helan Fei Qiong pasti akan kembali dengan tangan kosong. Namun mereka tidak berani melakukannya karena mereka takut suatu hari nanti Helan Kongxiang akan kembali ke dunia manusia dan membalas dendam lama mereka. Terlebih lagi, kemajuan dan legenda mereka saat ini semua berkat Helan Kongxiang. Dunia manusia yang tersegel adalah kolam yang stagnan, dan Helan Kongxiang lah yang membuka segelnya. Meskipun membawa banyak bahaya, hal itu juga menciptakan peluang besar bagi mereka. Sage Agung, teriak larva nyamuk itu. Tentu saja, ia tak akan mengerti perasaan Su Tang. Baginya, bahkan para Star Lord hanyalah segerombolan sampah. Yang disebut-sebut sebagai Sage Agung itu bahkan lebih sampah di antara sampah. Ia bukan makhluk yang setingkat dengannya. Ayo, kita ikuti mereka, kata Su Tang. Ia terlalu malas menjelaskan kepada jentik-jentik nyamuk itu. Sesaat kemudian, barisan pegunungan yang tak terputus muncul di hadapan mereka, dan para biarawan itu pun roboh.
Mereka merasa seolah-olah telah diampuni, dan bergegas melarikan diri ke sebuah aula. Tak lama kemudian, puluhan biksu perlahan keluar dari aula. Helan Fei Qiong menunggu sendirian di area datar di depan aula. Napasnya masih agak tak teratur. Kau tetap di sini dan awasi mereka. Jangan biarkan siapapun lolos, kata Su Tang lembut. Jangan khawatir, larva nyamuk itu mengangguk. Seorang kultivator paruh baya melangkah keluar dari kerumunan. Ia mengamati Helan Fei Qiong dari atas ke bawah dan berkata dengan suara berat, Tuan, jangan mengandalkan kultivasi Anda sendiri untuk bertindak gegabah. Aula Tianyu saya bukanlah sekte biasa. Menilik asal-usulnya, kami mewarisi berkah dari garis keturunan naga sejati. Yang mulia sebelum ia selesai berbicara, kultivator parubaya itu telah menutup mulutnya. Ia berpikir jika ia menyebut nama garis keturunan naga sejati, pihak lain pasti akan merasa khawatir. Namun, baik Helan Fei Qiong maupun Su Tang yang turun setelahnya tampak acuh tak acuh. Aku hanya ingin bertanya satu hal padamu. Di mana orang itu, tanya Helan Fei Qiong perlahan. Aku juga tidak tahu. Biksu parubaya itu terdiam sejenak, aku hanya tahu dia terakhir kali muncul di Gunung Wuyuan. Di mana Gunung Wuyuan, tanya Helan Fei Qiong lagi. Itu di ujung barat, puluhan ribu mil jauhnya dari sini. Kalau kau mau. Helan Fei Qiong tiba-tiba melompat dan terbang ke arah barat. Biksu parubaya itu menghela napas lega ketika melihat Helan Fei Qiong pergi. Su Tang menatap biksu parubaya itu sambil tersenyum dan mengikuti di belakang Helan Fei Qiong. Pada saat itu, jentik-jentik nyamuk dengan cepat mendekat dari belakang dan berteriak, kenapa kamu pergi seperti ini, mau kemana? Pergilah ke ujung barat, tempat di mana Resi Agung Helan pernah muncul, kata Su Tang. Mata nyamuk itu berputar-putar, dan dia berkata, kalian pergilah dulu. Aku ada urusan, aku akan segera kembali. Setelah sekitar setengah jam, menurut kecepatan mereka telah mendekati tempat paling barat yang disebutkan oleh para biksu sekte Tianyu, dan JL Larva muncul dari belakang dengan senyuman di wajahnya. Apakah bersih, tanya Su Tang lembut. Aku JL Liao berhenti sejenak dan buru-buru menjelaskan, aku takut beritanya akan bocor. Bahkan di tempat terpencil seperti ini, bayangan kita bisa terlihat. Aku khawatir makhluk setingkat dewa sejati telah mengincar kita. Lagi pula mereka berada di luar jangkauan mereka. Jika kita hanya kultivator biasa dan tidak bisa mengalahkan mereka, apa kau pikir mereka hanya akan duduk diam dan melihat kita pergi? Aku jamin mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan. Bahkan jika kita tidak mati sekarang, kita mungkin akan menjadi tawanan mereka. Tidak perlu banyak bicara. Su Tang tersenyum, lalu raut khawatir muncul di matanya. Ia bergumam, kurasa perjalanan ini akan sia-sia. Dia pemarah. Kalau dia benar-benar marah, aku tidak akan berdaya dan tidak berani membujuknya. Sungguh. Tidak perlu bicara terlalu keras, aku bisa mendengarmu. Kata Helan Fei Qiong dengan suara rendah, ratusan meter di depan. Su Tang tertawa dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Bagian paling barat dari wilayah asli ini tidak berpenghuni. Bagi orang biasa, mencari seseorang di sini seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Namun, Su Tang dan Helan Fei Qiong adalah makhluk setingkat penguasa bintang. Mereka dapat bergerak bebas dan melihat dengan jelas sekilas apakah ada seseorang dalam radius setidaknya 100 mil. Setelah 3 hari penuh, mereka tidak menemukan apapun. Mereka bahkan memeriksa beberapa tempat lebih dari 10 kali, tetapi tetap tidak menemukan tanda-tanda kehidupan. Malam harinya, Helan Fei Qiong akhirnya menyerah, mendarat di puncak sebuah gunung bersalju, duduk dengan tenang, dan memandang ke kejauhan. Su Tang ragu sejenak, lalu berjalan perlahan dan berdiri di samping Helan Fei Qiong. Ia bisa melihat ekspresi wajah Helan Fei Qiong. Pupil matanya sedikit linglung, rongga matanya tampak basah, dan bibirnya mengerucut rapat. Bisa dibilang, sejak bertemu Helan Fei Qiong, ia belum pernah melihat ekspresi selemah itu di wajah Helan Fei Qiong. Jangan berkecil hati, bisik Su Tang, paling buruk, kita bisa menghabiskan lebih banyak waktu dan akhirnya menemukan beberapa jejak. Aku tidak akan mencarinya lagi, kata Helan Fei Qiong, mungkin para kultivator sekte Tianyu itu hanya ingin mengusir kita. Sebenarnya tidak apa-apa, aku hanya sedikit merindukannya. Aku juga ingin, kata Su Tang. Aku merindukannya karena aku putrinya. Helan Fei Qiong terkekeh, apa yang kau inginkan darinya? Kata orang, sikap Raja Mongki Helan tak tertandingi di dunia. Tentu saja aku berharap bisa melihat sekilas wajah aslinya. Kata Su Tang. Terlalu tiba-tiba, bisakah kau membuatnya lebih natural? Helan Fei Qiong menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Kemudian matanya kembali kosong terkadang, aku benar-benar tidak tahu harus percaya apa. Maksudmu, kalau saja kami ada di hatinya, sementara ibu sakit parah, dia tetap memilih berkeliaran, bahkan enggan bertemu ibu untuk terakhir kalinya. Helan Fei Qiong menarik napas panjang. Kalau saja kami tidak ada di hatinya, aku melihatnya duduk di samping makam ibu, menangis. Tapi keesokan harinya, dia kembali bersikap acuh tak acuh.
Helan Great Sage juga bisa. Su Tang tercengang. Omong kosong, kata Helan Fei Qiong, di matamu, dia mungkin Raja Monkey Helan yang sangat tampan, tampak seperti dunia lain, tapi bagi keluarga kita, dia hanyalah seorang pria, seorang suami, dan seorang ayah. Apa gunanya menangis? Aku bahkan melihat Yuan Zheng mengencinginya waktu dia kecil, dan dia masih nyengir lebar seperti orang bodoh. Dengan tingkat kultivasi Sage Agung Helan bahkan jika dia tenggelam dalam kebahagiaan keluarga, dia seharusnya bisa melarikan diri, kan? Su Tang sedikit skeptis. Ini pertama kalinya Helan Fei Qiong berbicara tentang Sage Agung Helan, yang menumbangkan imajinasi Su Tang. Kemarilah, kata Helan Fei Qiong. Su Tang tertegun dan mendekat. Kenapa kamu berdiri begitu tinggi? Mendekatlah dan jongkoklah, kata Helan Fei Qiong. Su Tang melakukan apa yang diperintahkan. Wajahnya hanya berjarak kurang dari setengah inci dari wajah Helan Fei Qiong. Meskipun mereka telah berbagi kesulitan dan saling bergantung satu sama lain, ia dan Helan Fei Qiong belum pernah sedekat ini. Detak jantungnya semakin cepat. Lagi pula, ketika Su Tang masih seorang penggemar, Helan Fei Qiong adalah dewi dalam benaknya, dan ia memiliki perasaan yang mendalam terhadapnya, tetapi kemampuannya untuk mengendalikan diri relatif kuat, dan ia tidak pernah menunjukkan tanda-tanda apapun. 1130